Ibu mertuaku dianiaya oleh suaminya dan putranya sendiri selama 13 tahun. Aku memutuskan untuk bertindak dan membuat ayah dan anak itu harus berlutut untuk meminta maaf padanya saat itu juga. Ibu mertuaku tersiksa selama 13 tahun oleh suaminya dan putranya sendiri. Dan aku, seorang menantu perempuan yang baru 4 bulan tinggal di rumah itu, adalah orang pertama yang berani mengajukan pertanyaan yang tak seorang pun di keluarga itu berani utarakan. Apa yang sedang kalian lakukan pada ibu? Sejak malam itulah aku mengerti bahwa di balik fasad sebuah rumah yang tampak terhormat, tersembunyi sebuah rahasia yang begitu kelam hingga bisa menghancurkan seluruh hidup seorang wanita. Namaku Kirana dan aku telah menikah dengan Baskara selama hampir 4 bulan. Sebelum menikah, aku selalu menganggap diriku beruntung. Baskara adalah pria yang matang, bicaranya tenang, dan tahu bagaimana bersikap di mana saja. Ayah mertuaku, Bapak Hardiman, adalah pria yang berpenampilan serius dan punya pengaruh besar di keluarga. Ibu mertuaku, Sumarni, adalah wanita yang baik hati dan pendiam. Kenapa ia seharian berada di dapur? Awalnya aku pikir ia hanyalah seorang wanita dari generasi lama, yang terbiasa berkorban dan mengurus suami serta anak-anaknya, dan karena itulah ia tidak menunjukkan emosinya. Rumah mertuaku tidak pernah berisik, tetapi juga tidak terlalu hangat. Acara makan biasanya berlalu dengan sedikit tawa, dan setelah selesai, masing-masing akan diam-diam kembali ke urusan mereka. Terkadang suasana itu terasa sedikit dingin, tapi aku meyakinkan diriku bahwa setiap keluarga punya kebiasaannya sendiri. Sebagai orang baru, aku tidak boleh menghakimi tanpa memahami segalanya. Hingga suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun oleh suara gedebuk keras dari arah dapur. Awalnya aku pikir mungkin ada kucing yang menjatuhkan sesuatu, tapi tak lama kemudian aku mendengar gemerincing porselen pecah, diikuti oleh isak tangis yang sangat lirih. Itu bukan tangisan yang dilepaskan, melainkan jenis rintihan yang coba ditahan dengan sekuat tenaga. Baskara tidur di sampingku, membelakangi dinding dengan napas yang teratur. Aku memanggilnya dengan suara pelan. Mas Baskara, tapi ia tidak menjawab. Entah kenapa, sebuah kegelisahan aneh menguasaiku. Aku bangkit dari tempat tidur dengan hati-hati, mengenakan daster tipis, dan membuka pintu. Lorong di lantai bawah gelap gulita. Hanya seberkas cahaya kuning pucat yang terpancar dari dapur. Semakin dekat aku, semakin jelas aku mendengar suara seorang pria berbicara dengan kasar. Aku bersembunyi di balik dinding dengan jantung berdebar begitu kencang, aku takut mereka bisa mendengarnya dari dalam. Dan kemudian aku melihat sebuah pemandangan yang bahkan sampai hari ini, saat mengingatnya, masih membuat punggungku merinding. Ibu mertuaku, Bu Sumarni, sedang berlutut di lantai keramik, dengan rambut acak-acakan dan bahu kurusnya bergetar. Di hadapannya berdiri Bapak Hardiman dengan sebuah penggaris kayu panjang di tangannya, jenis penggaris kuno yang dulu dipakai di sekolah. Di sampingnya, suamiku, Baskara. Ia berdiri bersedekap, dengan wajah tanpa ekspresi, tanpa keterkejutan, tanpa belas kasihan, dan tentu saja, tanpa niat sedikit pun untuk campur tangan. Di atas meja, ada makan malam yang sudah dingin dengan sebuah mangkuk sup besar yang terbalik, kuahnya menggenang di lantai. Beberapa keping porselen pecah berkilauan di dekat lutut Bu Sumarni di bawah cahaya lampu dapur. Bapak Hardiman menggeretakkan giginya dan memarahinya. Sudah puluhan tahun kamu di rumah ini, dan masih saja ahli dalam mengacaukan segalanya. Kamu ini tidak berguna, hanya membawa sial bagi keluarga ini. Bu Sumarni terus menundukkan kepalanya, dengan tangan gemetar di pangkuannya. Ia berkata dengan suara sangat pelan, "Maaf, Pak, tadi tangan saya sakit sekali jadi tidak bisa memegang mangkuk supnya dengan benar." Saat itulah Baskara angkat bicara, tetapi kata-katanya membuatku lebih dingin daripada bentakan Bapak Hardiman. Ia berkata dengan suara datar, "Ibu, jangan selalu gunakan penyakit ibu sebagai alasan. Kalau memegang mangkuk sup saja tidak bisa, apa gunanya ibu di rumah ini?" Aku di balik dinding mencengkeramkan kuku ke tembok. Apakah ini pria yang sama yang dengan lembut memegang tanganku untuk menyeberang jalan? Apakah ini pria yang pernah berkata bahwa ia sangat menyayangi ibunya karena ibunya telah menderita seumur hidup? Bapak Hardiman menunjuk lantai dengan penggarisnya dan memerintahkan, "Punguti setiap kepingnya, jangan sampai ada satu pun yang tersisa." Bu Sumarni membungkuk dan mulai memunguti pecahan porselen. Aku melihat dengan jelas bagaimana jarinya menyentuh tepi yang tajam dan setetes kecil darah keluar, tapi ia tidak berani mengeluh. Ia hanya gemetar sambil mengumpulkan kepingan itu di telapak tangannya seperti anak kecil yang dihukum. Aku tidak tahan lagi. Aku keluar dari persembunyianku dan dengan suara gemetar, tetapi berusaha berbicara dengan jelas, aku bertanya, "Bapak, Mas Baskara, apa yang sedang kalian lakukan pada ibu?" Ketiganya menoleh.
Bu Sumarni begitu terkejut hingga ia menjatuhkan kepingan yang baru saja ia kumpulkan, tetapi yang paling membuatku ngeri adalah baik Pak Hardiman maupun Baskara tidak menunjukkan sedikitpun kebingungan. Mereka menatapku seolah aku baru saja menginterupsi sebuah adegan yang paling normal. Pak Hardiman mengerutkan kening. Sudah malam. Naik dan tidurlah. Urusan rumah tangga biar kami yang lebih tua yang selesaikan. Aku menatap Bu Sumarni, yang masih berlutut, dan merasakan kerongkonganku tercekat. Ibu berdarah. Baskara dengan cepat mendekat, mencengkeram pergelangan tanganku, dan menyeretku ke lorong. Cengkeramannya begitu kuat, bertolak belakang dengan kelembutannya yang biasa. Ia merendahkan suaranya, tetapi setiap kata terdengar seperti peringatan. Kirana, jangan ikut campur urusan keluargaku. Ibu seumur hidupnya punya utang pada bapak dan aku. Kamu tidak akan mengerti. Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Utang seumur hidup? Tapi dia ibumu. Baskara tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan dingin yang asing. Di belakangnya, Bu Sumarni mengangkat wajahnya ke arahku. Tatapannya adalah campuran permohonan dan permintaan agar aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu bukan tatapan seseorang yang takut akan omelan biasa. Itu adalah tatapan seseorang yang terpojok hingga percaya bahwa diam adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Malam itu Baskara membawaku kembali ke kamar, menutup pintu, dan menyuruhku untuk tidak membuat keributan karena hal-hal sepele. Tapi aku sudah tidak lagi mendengar kata-katanya. Di benakku hanya ada bayangan Bu Sumarni berlutut di lantai keramik yang dingin, dengan tangan berdarah di hadapan suami dan putranya sendiri. Aku terjaga di sampingnya hingga fajar. Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa rumah ini bukan hanya dingin, tapi seperti sumur dalam yang ditutupi oleh lempengan tradisi keluarga, dan di bawahnya tersembunyi kegelapan yang tak seorang pun berani sentuh. Dan aku tahu sejak saat itu, hidupku sebagai menantu perempuan tidak akan pernah normal lagi. Keesokan paginya, saat burung-burung baru mulai berkicau, rumah itu telah kembali ke keadaan normal yang mengerikan. Jika aku tidak melihat adegan malam sebelumnya dengan mata kepalaku sendiri, aku bisa saja percaya bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Bapak Hardiman duduk di ruang keluarga dengan kemeja putih yang disetrika rapi, rambut disisir, dan secangkir teh panas di tangan, mengomentari berita hari itu dengan nada tenang seorang pria bijak dan berprinsip. Baskara mengenakan setelan biru tua dan sedang merapikan dasinya di depan cermin dengan penampilan berwibawa seperti biasa. Saat melihatku turun, ia bahkan menoleh dan tersenyum tipis. Kalau masih capek, di rumah saja istirahat, jangan dipaksakan. Jika aku mendengar kalimat itu di hari lain, aku pasti akan merasa nyaman. Tapi setelah kejadian semalam, kelembutan itu membuat darahku membeku. Seorang pria yang baru saja melihat ibunya berlutut di dapur bisa bersikap seramah ini seolah tidak terjadi apa-apa. Apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya? Hanya Bu Sumarni yang tidak bisa kembali normal. Ia sudah bangun pagi-pagi sekali, seperti biasa, untuk menyiapkan sarapan, merebus air, menyetrika kemeja Pak Hardiman, dan membersihkan setiap anak tangga. Tetapi pergelangan tangannya terbalut sapu tangan tipis dan beberapa jarinya ditutupi plester yang dipasang seadanya. Ketika ia membawa semangkuk bubur ayam ke meja, aku melihat tangannya sedikit gemetar dan setetes kuah tumpah. Wajahnya langsung pucat dan ia bergegas membersihkannya seolah takut ada yang melihat. Aku mendekat dan bertanya dengan suara pelan, "Bu, tangannya masih sakit?" "Biar Kirana ganti perbannya." Ia terkejut dan menatap cemas ke arah ruang keluarga. Pak Hardiman masih dengan tehnya dan Baskara sedang mengikat tali sepatunya, tapi itu sudah cukup untuk membuatnya panik. Ia menurunkan lengan bajunya dan memaksakan senyum. "Tidak apa-apa nak. Sudah biasa." Dua kata itu, sudah biasa, yang diucapkan dengan begitu ringan, menyesakkan dadaku. Ada rasa sakit yang jika terjadi sekali, orang akan berkata tidak apa-apa, tetapi ketika seseorang berkata, sudah biasa, itu berarti hal itu telah berulang terlalu sering. Sejak hari itu aku mulai lebih memperhatikan, dan semakin aku mengamati, semakin aku sadar bahwa ketidaknormalan di rumah ini tidak terbatas pada satu malam saja. Itu hadir di setiap acara makan, di setiap tatapan, dalam cara mereka berbicara kepada Bu Sumarni. Jika Pak Hardiman ingin teh, ia harus ada di sana. Jika Baskara butuh kemeja untuk kerja, ia harus sudah menyetrikanya malam sebelumnya. Ketika adiknya, Riana, datang berkunjung, hal pertama yang ia lakukan bukanlah menanyakan kesehatan ibunya, melainkan melempar tasnya ke sofa dan berteriak, "Bu, aku haus." Dan Bu Sumarni, meskipun sedang mencuci piring, akan segera mengeringkan tangannya untuk menyajikan segelas air untuknya. Beberapa hari kemudian, ada acara selamatan untuk seorang kerabat dan keluarga besar berkumpul. Bu Sumarni bangun pukul 3 pagi. Ketika aku turun ke dapur,
aku sudah menemukannya sedang duduk memetiki buncis, merendam kacang hijau, menyiapkan ayam, dan memotong daging. Punggungnya membungkuk di atas kompor dan panas membuat wajahnya yang pucat memerah. Aku menyingsingkan lengan baju untuk membantunya, tetapi ia tampak khawatir. "Jangan, nak, kamu baru saja datang. Naiklah istirahat. Biar ibu saja yang kerjakan." Aku mengatakan bahwa ada 2 meja tamu dan ia tidak akan sanggup sendirian. Ia hanya tersenyum, senyum pasrah yang menyayat hati. Kalau sudah sering, jadi terbiasa. Siang harinya, para kerabat berdatangan. Bapak Hardiman, mengenakan kemeja batik gelap, menyambut para tamu di teras. Semua orang memujinya karena penampilannya yang berwibawa dan reputasi baik keluarganya. Ia memanggilku untuk memperkenalkan kepada para sesepuh. "Ini Kirana, menantu baru saya. Dia gadis yang sopan dan dari keluarga baik-baik." Aku menyapa dengan menundukkan kepala, tetapi mataku mencari-cari ke arah dapur. Bu Sumarni keluar dengan nampan berisi opor ayam yang masih mengepul, keringat membasahi pelipisnya. Tak ada yang memperkenalkannya, dan tak ada yang bertanya apakah ia sudah makan. Ketika makanan sudah terhidang, kupikir Bu Sumarni akhirnya akan duduk bersama suami dan anak-anaknya. Tapi ternyata tidak. Ia ditempatkan di sebuah meja di bagian belakang, di dapur, bersama beberapa anak kecil dan wanita lain yang membantu. Seseorang bahkan berteriak dari ruang makan. "Bu Sumarni, tolong tambah lagi sambalnya. Kok sudah duduk saja?" Ia baru saja memegang sendok dan garpunya, dan terpaksa meletakkannya untuk pergi mengambil sambal. Melihat itu membuat kerongkonganku tercekat. Ia bukan ibu dari rumah ini, ia adalah seorang pelayan tanpa gaji. Satu-satunya perbedaan adalah mereka memberinya gelar istri dan ibu agar ia menanggung semuanya dengan pasrah demi kesopanan. Saat kami membereskan piring, seorang bibi jauh menatap Bu Sumarni dari atas ke bawah, dan nyeletuk, setengah bercanda, setengah serius. "Kamu itu beruntung bisa masuk ke keluarga ini, Sumarni. Kalau melihat asal-usulmu, siapa yang tahu nasibmu?" Beberapa orang tertawa pelan. Bu Sumarni menundukkan kepalanya lebih dalam lagi dan tanganku yang sedang memegang piring menjadi kaku di udara. "Asal-usul apa? Kenapa komentar iseng seperti itu membuatnya seolah baru saja ditampar?" Malam itu, ketika para tamu sudah pulang, aku bertanya pada Baskara. Begitu aku menyebut kata asal-usul, ekspresinya menjadi muram. Ia membanting laci dan berbalik ke arahku. "Siapa yang memberitahumu soal itu?" "Tidak penting siapa," jawabku. "Aku hanya ingin tahu kenapa seluruh keluarga memperlakukan ibu seperti itu." Baskara terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan dingin yang menusuk. "Ibu berasal dari keluarga sederhana. Gara-gara dia, bapak kehilangan kesempatan emas dalam hidupnya. Dia menderita sedikit itu sudah pantas." Aku tertegun. Pantas? Seorang wanita yang dihina, dimanfaatkan, dan dipaksa berlutut di tengah malam, dan ia bilang itu pantas. Baskara menatapku lekat-lekat, dan di matanya aku tidak lagi melihat suami yang kupercayai. Ia berkata perlahan, "Kirana, jangan jadi seperti ibuku. Perempuan di rumah ini harus tahu diri." Kalimat itu bagaikan siraman air es. Saat itu aku sadar, bahwa yang paling mengerikan bukanlah kekejaman Pak Hardiman, melainkan Baskara yang menganggap kekejaman itu sebagai sesuatu yang normal. Bu Sumarni tidak hanya dibenci oleh suaminya, putranya sendiri menatapnya dengan mata seseorang yang telah ditanamkan keyakinan bahwa ibunya adalah seorang pendosa. Malam itu aku berdiri lama di depan pintu kamar Bu Sumarni. Dari dalam tidak terdengar tangisan, hanya batuk pelan dan suara laci dibuka. Aku ingin mengetuk, tetapi akhirnya aku menurunkan tanganku. Aku tahu, untuk memahami mengapa seorang ibu bisa menanggung begitu banyak, aku harus kembali ke awal. Ke hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah itu, ketika tanda-tandanya sudah ada, dan aku dengan naifnya berpikir itu hanyalah sifat pemalu dari seorang wanita yang baik hati. Hari pertama aku datang untuk bertemu keluarga Baskara adalah pada suatu sore di akhir pekan. Langit mendung dan angin menggoyangkan pot-pot bunga di teras, membuat dedaunan berdesir. Saat itu, aku adalah seorang gadis yang sedang jatuh cinta, penuh dengan rasa gugup dan harapan. Baskara menggenggam tanganku sebelum masuk dan menenangkanku. "Kamu bersikap wajar saja. Bapak memang agak serius, tapi beliau orangnya baik, dan ibu itu orangnya ramah sekali. Kamu pasti akan langsung suka." Rumah keluarganya tidak terlalu besar, tetapi rapi dan tampak terhormat. Perabotan kayu di ruang tamu berkilauan karena bersih, dan di dinding tergantung beberapa ijazah lama milik Bapak Hardiman. Di sebelahnya, sebuah foto keluarga dari bertahun-tahun yang lalu. Di dalamnya, Pak Hardiman berpose tegap. Baskara dan adiknya, Riana, mengenakan seragam sekolah, dan Bu Sumarni berdiri sedikit di belakang. Senyumnya begitu tipis dan pudar,
jika tidak diperhatikan dengan saksama, hampir tidak terlihat. Bapak Hardiman adalah yang pertama menyambutku. Ia mengenakan kemeja biru muda, rambutnya disisir rapi, dan berbicara dengan suara yang tenang. "Kamu pasti Kirana, ya? Baskara sudah banyak bercerita tentangmu. Beruntung sekali zaman sekarang masih ada gadis terpelajar dan punya prinsip sepertimu." Aku menyapa dengan menundukkan kepala, merasa jauh lebih tenang. Ia tidak terlalu hangat, tetapi setiap katanya sopan, memberikan kesan sebagai seorang pria yang berpengalaman, terpelajar, dan bijaksana. Hari itu, Baskara meyakinkanku bahwa aku telah memilih pria yang tepat. Ia menarik kursi untukku duduk, menuangkan air, dan sesekali menimpali ketika aku merasa canggung. Ketika Bapak Hardiman bertanya tentang keluarga dan pekerjaanku, ia selalu menyela dengan cerdas untuk mengurangi tekanan padaku. Ia bahkan berbisik di telingaku. "Lihat, kan? Bapak tidak seseram yang kamu kira." Aku tersenyum tulus. Saat itu aku berpikir, jika seorang pria memperlakukanku dengan begitu baik di depan keluarganya, ia pasti akan tahu bagaimana melindungi istrinya di masa depan. Bu Sumarni ada di dapur. Aku hanya melihatnya sekilas bergerak di balik tirai kain usang, membawa piring, membersihkan meja tanpa henti. Aroma gulai ikan, semur, dan rendang memenuhi rumah. Ketika aku bangkit untuk menyapanya, Baskara menahanku. "Tunggu sampai dia selesai. Ibuku malu bertemu orang baru." Aku menurutinya dan duduk kembali tanpa berpikir panjang. Saat makan malam tiba, Bu Sumarni menyajikan hidangan yang lebih banyak dari yang kuduga. Setiap hidangan masih panas dan bumbunya pas, tetapi ketika kami semua duduk, ia tetap berdiri di dekat dapur dengan serbet lusuh di tangannya. Aku terkejut dan bertanya, "Ibu tidak ikut makan?" Ia tersenyum malu-malu, tanpa menatapku langsung. "Kalian makan saja dulu, nanti ibu gampang." Sebelum aku sempat memaksa, Bapak Hardiman meliriknya sekilas. Hanya lirikan cepat, tapi Bu Sumarni langsung menundukkan kepala, meremas celemeknya seolah baru saja melakukan kesalahan. Saat itu aku merasakan ada yang aneh, tetapi Pak Hardiman, setelah itu, menyendokkan lauk ke piringku dengan sangat normal. "Makan, Kirana. Gulai ikan buatan ibunya Baskara ini lumayan enak." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi entah kenapa kata lumayan itu terasa dingin. Baskara di sampingku tidak henti-hentinya menaruh lauk di piringku. "Coba rendangnya. Rendang buatan ibu paling enak di rumah ini." Aku menoleh untuk melihat Bu Sumarni, yang masih berdiri di dekat dapur. Aku mengambil sepotong besar rendang dan meletakkannya di piring kosong di sampingnya. "Ibu, tolong makan bersama kami agar kami lebih nyaman. Ini pertama kalinya saya di sini, dan saya jadi tidak enak kalau ibu berdiri terus." Bu Sumarni terdiam. Bukannya menerima, ia melirik sekilas ke arah Pak Hardiman. Seolah menunggu persetujuannya, Bapak Hardiman meletakkan sendok garpunya di atas meja dan, tanpa meninggikan suara, berkata dengan nada meremehkan, "Duduklah kalau mau. Seperti ada yang memaksamu berdiri saja." Bu Sumarni bergegas duduk di ujung meja dengan punggung kaku. Ia menyentuh potongan rendang yang kuambilkan dengan sendoknya, tetapi tidak makan. Ia hanya berbisik, "Terima kasih, Nak." Saat itu aku yakin bahwa sifat pemalunya disebabkan oleh kurangnya kehidupan sosial. Ada wanita yang menghabiskan seluruh hidupnya di dapur dan wajar jika mereka merasa canggung dengan orang asing. Setelah makan malam, aku bangkit untuk membantu membereskan piring. Bu Sumarni dengan cepat menahanku. "Jangan Nak, biar ibu saja. Tamu tidak boleh bekerja di rumah ini." Tapi Riana, adik Baskara, masuk dari ruang tamu, menatap ibunya, dan mengerutkan kening. "Bu, jangan sok jadi korban di depan Kirana. Cuma piring kotor segini saja, tidak usah berlebihan." Komentar itu membuatku terkejut. Bisakah seorang anak perempuan berbicara kepada ibunya dengan nada sekasar itu? Aku menatap Baskara, berharap ia akan mengatakan sesuatu, tetapi ia membawaku ke ruang tamu dan menjelaskan dengan suara pelan, "Jangan hiraukan dia. Ibuku itu punya banyak rasa rendah diri dan selalu gugup, makanya kami harus sedikit keras padanya. Kalau tidak, dia akan mengacaukan segalanya." Tapi aku tidak melihat dia melakukan kesalahan apapun, sanggahku. Baskara terdiam beberapa detik, lalu menghela napas. "Kamu kan baru kenal dia, kisah keluargaku ini rumit." Mungkin melihat kebingunganku, ia menambahkan bahwa Bapak Hardiman pernah punya masa depan yang sangat cerah dan hampir menikah dengan seorang wanita kaya yang bisa mengubah nasib keluarga. Tapi semuanya hancur gara-gara Bu Sumarni. Ia berkata dengan nada sedih. "Bapak kehilangan banyak hal karena ibu, jadi ada hal-hal yang harus dia tanggung." Sulit untuk dijelaskan. Aku kesulitan memahaminya. Pernikahan adalah urusan dua orang. Kenapa semua kesalahan ditimpakan pada istri? Aku bertanya lagi, tapi kenapa salah ibu?
Kalau Bapak menikahinya, itu kan keputusannya. Baskara menatapku dan ekspresinya menjadi muram sesaat sebelum menjawab dengan mengelak. Urusan orang tua itu rumit, jangan tanya lagi. Ibuku juga tidak suka membicarakannya. Saat itu aku membiarkannya. Kupikir aku belum menjadi bagian dari keluarga dan tidak seharusnya ikut campur dalam masa lalu mereka. Ketika aku pulang, Bu Sumarni mengantarku sampai ke pintu. Ia meletakkan sebuah kantong kecil berisi kue-kue yang dibungkus kertas roti di tanganku, masih hangat. Ia berkata dengan suara sangat pelan, bahwa ini untuk dicoba. Ibu yang buat, tidak seperti kue di toko, tapi ini buatan sendiri. Aku berterima kasih padanya. Ia meremas tanganku sedikit dan berbisik lebih pelan lagi. Nanti, kalau ada yang tidak kamu suka, bilang saja sama ibu. Jangan dipendam. Kukira itu hanya nasihat tulus dari seorang ibu mertua kepada calon menantunya, tapi tatapannya saat itu aneh. Campuran antara kasih sayang, ketakutan, dan seolah ia ingin mengatakan sesuatu lagi tapi menelannya kembali. Bertahun-tahun kemudian, saat mengingatnya, aku sadar bahwa sejak pertemuan pertama kami, Bu Sumarni melihat di dalam diriku cerminan dirinya saat muda, dan mungkin ia takut suatu hari nanti rumah ini juga akan mengubahku menjadi wanita pendiam yang tahu cara menundukkan kepala dan mengakui kesalahan yang bukan miliknya. Setelah kunjungan pertama itu, aku berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin aku terlalu banyak berpikir. Wanita mana yang tidak merasa sedikit cemas sebelum menikah? Aku mencintai Baskara. Aku percaya pada kebaikan yang ia tunjukkan padaku dan yakin bahwa jika aku bersikap baik, segala jarak dalam keluarga pada akhirnya akan terselesaikan. Karena itu, setelah pernikahan, ketika Baskara mengusulkan agar kami tinggal bersama orang tuanya, aku tidak menolak. Ia mengatakannya dengan nada yang sangat tulus. Orang tuaku sudah tua. Aku anak laki-laki tertua dan tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Bertahanlah sebentar, nanti akan kuganti. Kata-katanya meluluhkanku. Hari-hari pertama pernikahan, Baskara tetap semanis saat pacaran. Pagi-pagi ia mengantarku kerja. Malam hari ia membelikanku segelas susu hangat dan kadang-kadang berkata, aku menikahimu untuk melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa disembunyikan di balik beberapa kata manis. Tinggal di rumah itu, aku sadar bahwa ibu mertuaku hampir tidak punya kuasa untuk memutuskan apapun. Bu Sumarni tidak pernah duduk di sofa utama di ruang tamu, meskipun itu rumahnya sendiri. Ketika ada tamu, ia hanya menyajikan teh atau kopi lalu diam-diam kembali ke dapur. Suatu kali aku menarik lengannya agar ia duduk di sampingku, dan ia menarik tangannya dengan kasar, wajahnya pucat. Jangan nak, itu tempat bapakmu. Ia bahkan tidak memegang uang untuk belanja. Setiap pagi, Pak Hardiman meletakkan sejumlah uang pas di atas meja dan memberitahunya apa yang harus dibeli dan di mana. Jika ada sisa, ia harus mengembalikannya sampai sen terakhir. Suatu hari ia ingin membeli sedikit balsem untuk rematiknya. Pak Hardiman melihat struknya dan tersenyum sinis. Penyakit apa itu yang tidak sembuh-sembuh seumur hidup? Boros sekali kamu pakai uang. Bu Sumarni tidak menjawab, hanya menyimpan balsem itu di laci. Beberapa hari kemudian, aku melihatnya menggosok lututnya diam-diam dengan sebotol minyak gosok serai bekas. Aku merasa tidak nyaman, tapi aku belum berani banyak bicara. Sebagian karena aku orang baru, dan sebagian karena Baskara selalu menenangkanku. Bapak memang selalu ketat soal uang, bukan berarti dia benci sama ibu. Setiap keluarga punya caranya sendiri, jangan diambil hati. Aku ingin mempercayainya, tapi semakin lama, penjelasannya terasa semakin dipaksakan di hadapan apa yang kusaksikan. Kira-kira setengah bulan setelah pernikahan, ada rapat keluarga untuk mengatur acara ziarah ke makam leluhur. Cukup banyak kerabat yang datang. Pak Hardiman, dengan kemeja batik baru berwarna coklat, memimpin di meja utama dengan sikap otoriter. Bu Sumarni sibuk sejak pagi menyiapkan kopi, buah, dan ketika tiba waktunya menyiapkan makanan, ia tak henti-hentinya bolak-balik. Aku melihat ia meletakkan nampan buah di sebelah kanan lemari, bukan di kiri seperti biasanya. Hanya karena itu, wajah Pak Hardiman menjadi muram. Di depan semua orang, ia membentaknya. Sumarni, sudah berapa tahun kamu di rumah ini sampai tidak ingat cara menata meja? Atau kamu sengaja melakukannya agar leluhur kita malu? Seluruh ruangan menjadi hening. Bu Sumarni bergegas memindahkan nampan itu sambil bergumam, maaf, saya salah. Tapi Pak Hardiman tidak berhenti. Ia menambahkan dengan dingin, salah? Memangnya kamu pernah melakukan sesuatu yang benar untuk keluarga ini? Aku duduk di samping Baskara, meremas ujung taplak meja. Aku menoleh padanya, berharap ia akan mengatakan sesuatu untuk membela ibunya, tapi ia hanya menunduk dan minum seteguk air seolah tidak mendengar apa-apa.
Tepat ketika suasana menjadi sangat tidak nyaman, seorang pria tua yang duduk di ujung meja menghela napas. Belakangan aku tahu ia adalah Pak De Budi, kerabat dari pihak ayah yang bicaranya ceplas-ceplos tapi jarang ikut campur. Ia berkata seolah pada dirinya sendiri, "Sudahlah, Hardiman. Kejadian 13 tahun yang lalu itu sudah lewat. Kenapa kamu masih terus menyiksanya?" Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, seolah waktu membeku. Suara sendok garpu, dengungan kipas angin, batuk-batuk. Semuanya lenyap. Wajah Pak Hardiman memerah, ia membanting gelasnya ke meja hingga isinya tumpah ke taplak, dan berteriak, "Siapa yang memberimu izin bicara soal itu? Mau menceramahiku di rumahku sendiri?" Pak De Budi mengatupkan bibirnya dan menunduk tanpa berkata apa-apa lagi. Bu Sumarni terpaku dengan wajah sepucat seolah baru saja mengalami kembali sebuah mimpi buruk. Aku mencatat angka itu di benakku. Untuk pertama kalinya, di antara sindiran, lirikan, dan hinaan yang ditunjukkan oleh seluruh keluarga, muncul sebuah tanggal yang spesifik. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang, aku melihat Bu Sumarni membersihkan meja dalam diam. Aku mendekat dan bertanya dengan suara pelan, "Bu, apa yang terjadi 13 tahun yang lalu?" Kain lap yang dipegangnya jatuh ke lantai. Ia menoleh ke arahku dengan bibir gemetar dan mata penuh kepanikan. Ia membungkuk untuk mengambilnya, tapi tangannya tidak bisa meraihnya dengan benar. Aku membantunya berdiri, dan ia mencengkeram tanganku dengan erat. Suaranya serak berbisik, "Nak, jangan bertanya. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Hanya akan menambah penderitaan." Sebelum aku bisa menjawab, suara Baskara terdengar di belakangku. "Apa yang sedang kamu tanyakan pada ibu?" Ia membawaku ke teras dengan wajah yang jelas mengeras. "Kirana, sudah kubilang. Jangan ungkit aib keluargaku." "Aib itu ibumu?" tanyaku. Baskara terdiam beberapa detik, lalu berkata seolah itu adalah kebenaran mutlak. "Dulu, Bapak hampir menikah dengan Amelia, seorang wanita dari keluarga kaya dan berpengaruh. Jika ia menikahinya, hidupnya akan berbeda. Tapi gara-gara ibuku, semuanya hancur." Aku menatapnya dengan kerongkongan tercekat. "Tapi apa salah ibu kalau Bapak menikahinya? Pernikahan bukan sesuatu yang diputuskan oleh satu orang." Baskara membuang muka, suaranya dingin seperti es. "Kalau bukan karena dia hamil, Bapak tidak akan pernah menikahinya." Kalimat itu membuatku membeku. Saat itu aku tidak hanya mendengar seorang anak menyalahkan ibunya. Aku mendengar seorang anak menyebut keberadaannya sendiri sebagai alasan kebencian terhadap wanita yang melahirkannya. Aku melihat ke dalam rumah. Bu Sumarni masih membungkuk, membersihkan noda tumpahan anggur di lantai. Sosoknya kecil dan sunyi, seolah semua kata-kata kejam yang diucapkan di luar adalah sesuatu yang wajib ia telan. Dan untuk pertama kalinya aku mengerti bahwa di rumah itu, ia bukan hanya seorang istri yang dibenci, tapi seorang terdakwa yang ditunjuk oleh seluruh keluarga untuk menanggung frustrasi, dendam, dan harga diri yang terluka dari seorang pria bernama Hardiman. Setelah Baskara mengucapkan kalimat itu, aku tidak bisa lagi menipu diriku dengan berpikir bahwa masalah keluarga ini hanyalah gesekan sehari-hari. Seorang anak yang mampu menatap ibunya dengan begitu dingin tidak mungkin lahir dari kemarahan sesaat. Sesuatu telah ditanamkan di kepalanya untuk waktu yang sangat lama, hari demi hari, sampai ia percaya bahwa ibunya adalah penyebab sebenarnya dari kemalangan ayahnya dan dirinya. Aku mulai menyelidiki masa lalu secara diam-diam. Aku tidak bertanya langsung pada Pak Hardiman, apalagi Baskara, karena aku tahu mereka hanya akan menceritakan versi mereka. Aku mencari kerabat yang jarang datang ke rumah, mereka yang pernah menyaksikan kejadian itu tetapi tidak lagi terlalu takut pada wibawa Pak Hardiman. Orang pertama yang terpikir olehku adalah Pak De Budi. Setelah rapat keluarga itu, kalimatnya, "Kejadian 13 tahun yang lalu itu sudah lewat," terus terngiang di benakku. Dengan alasan mengantarkan beberapa vitamin, aku pergi ke rumahnya. Ia tinggal di ujung sebuah gang sempit di rumah tua tapi bersih. Begitu melihatku, ia bisa menebak bahwa kunjunganku bukan sekadar basa-basi. Ia menyuguhkanku segelas air. Ia menatapku lama lalu menghela napas. "Kamu datang untuk bertanya tentang Sumarni, kan?" Aku mengangguk tanpa basa-basi. Ia terdiam sejenak dengan tatapan berat, seolah akan membuka sebuah peti tua yang penuh debu dan kepedihan. Ia bercerita bahwa di masa mudanya, Pak Hardiman tidak miskin, ia cukup berpendidikan, tampan, dan pandai bicara, sehingga banyak keluarga menaruh harapan besar padanya. Saat itu ia sedang mendekati Amelia, putri dari sebuah keluarga terpandang. Ayah Amelia pernah memegang jabatan penting, dan menikahinya akan membuka banyak pintu bagi Pak Hardiman. Ia begitu yakin akan hal itu sehingga ia kemana-mana membual bahwa hidupnya akan segera berubah. Bu Sumarni, di sisi lain, hanyalah seorang gadis miskin yang bekerja sebagai pembantu di dapur di rumah salah satu kerabat. Ia baik,
pendiam, dan pekerja keras. Ia melakukan apapun yang diminta. Di sebuah pesta keluarga, Pak Hardiman minum terlalu banyak. Dan setelah malam itu, semuanya terjadi. Pak De Budi berhenti di titik ini, tangannya yang menua mencengkeram gelas air. Ia hanya berkata dengan suara sangat pelan. Dia bilang dia mabuk. Tapi yang paling dirugikan adalah Sumarni. Dia tidak punya siapa-siapa yang membelanya, jadi akhirnya semua kesalahan jatuh padanya. Tak lama kemudian, Bu Sumarni mengetahui bahwa ia hamil. Keluarga Pak Hardiman, karena takut skandal, memaksanya menikahinya untuk menyelamatkan nama baik. Sejak hari pernikahan, Pak Hardiman memperlakukannya seperti duri dalam daging. Ia tak henti-hentinya mengatakan bahwa Sumarni telah menghancurkan hidupnya, membuatnya kehilangan pernikahan yang baik, masa depannya, dan kesempatan untuk menjadi seseorang. Tapi yang paling kejam adalah, meskipun ia yang menjadi penyebab semuanya, ia memaksa Bu Sumarni untuk hidup sebagai seorang pesakitan. Ketika Baskara tumbuh besar, Pak Hardiman mulai menanamkan kata-kata beracun di kepalanya. Pak De Budi ingat suatu kali ketika Baskara masih SMP, karena mereka tidak punya uang untuk membelikannya sepeda baru, Pak Hardiman menunjuk Bu Sumarni dan berkata, "Kalau bukan karena ibumu, hidup kita akan berbeda. Kalau kamu mau menyalahkan seseorang, salahkan wanita itu." Seorang anak mungkin tidak langsung mengerti, tetapi jika ia mendengarnya selama bertahun-tahun, ia akhirnya akan percaya bahwa itu adalah kebenaran. Setiap kali Pak Hardiman gagal dalam pekerjaan, setiap kali ia tidak mendapat promosi, setiap kali seseorang meremehkannya, ia menyalahkan Bu Sumarni. Ia tidak mengatakan bahwa ia biasa-biasa saja atau ambisinya melebihi bakatnya. Ia hanya berkata, "Gara-gara kamu, hidupku jadi begini." Dan Baskara mendengarkan semuanya. Seiring waktu, ia mengembangkan rasa sayang yang menyimpang pada ayahnya dan penghinaan yang dingin pada ibunya. Yang paling menyakitkan bagiku adalah mengetahui bahwa selama tahun-tahun sekolah Baskara, yang benar-benar berkorban bukanlah Pak Hardiman. Ketika ia masuk universitas, Bu Sumarni menjual satu-satunya cincin kawin emas yang tersisa dan mulai menjahit di malam hari untuk membayar uang kuliahnya. Ia menyembunyikannya dari putranya agar ia tidak merasa malu, tetapi Pak Hardiman berkata pada Baskara bahwa uang itu ia dapatkan dengan meminjam, sementara ibunya hanya membuat hidupnya semakin pahit. Bahkan ketika Baskara mendapatkan pekerjaan pertamanya, Bu Sumarnilah yang berusaha melalui kenalan lama. Ia membawa ayam kampung dan oleh-oleh dari desa, mengunjungi satu persatu dalam diam, hanya agar putranya mendapat kesempatan yang baik. Tapi pada hari Baskara mulai bekerja, Pak Hardiman menepuk punggungnya di depan para kerabat dan berkata, "Untung kamu punya bapak. Karena kalau mengandalkan ibumu, kamu paling-paling jadi kuli angkut." Bu Sumarni, yang mendengarnya dari dapur, terus mencuci piring tanpa sepatah kata pun. Aku bertanya pada Pak De Budi, kenapa ibu tidak membela diri? Kenapa dia tidak menceritakan yang sebenarnya pada Baskara? Ia menatapku dengan mata memerah. Dia tidak berani. Hardiman mengancamnya. Dia bilang kalau Sumarni buka mulut untuk mengeluh atau menentangnya, dia akan memberitahu Baskara bahwa dia adalah anak yang tidak diinginkan. Belenggu yang telah menghancurkan hidup ayahnya. Bu Sumarni, karena takut menyakiti putranya, lebih memilih dibenci daripada putranya tahu bahwa ia lahir dalam aib. Aku duduk terdiam untuk waktu yang lama. Adakah seorang ibu yang begitu malang di dunia ini? Jasanya, suaranya, dan bahkan cinta putranya telah dirampas, namun ia masih takut melukainya. Selama 13 tahun, Bu Sumarni tidak hanya dianiaya oleh suaminya, kebohongan suaminya juga menjauhkannya dari hati putranya sendiri. Kupikir cerita itu sudah cukup menyakitkan, tetapi sebelum aku pergi, Pak De Budi menahanku. Ia berkata dengan suara sangat pelan, "Ada satu hal lagi yang pasti tidak akan pernah mereka ceritakan padamu. Amelia tidak pernah mau menikah dengan Hardiman." Aku tertegun. Ia menjelaskan perlahan bahwa Amelia telah menolak Pak Hardiman sebelum berita kehamilan Bu Sumarni diketahui. Ia mengatakan bahwa ia tidak menyukainya karena ia adalah pria yang sombong dan ambisius, yang hanya ingin naik kelas sosial dengan mengorbankan keluarga istrinya. Ada surat penolakan yang sangat jelas, tetapi Pak Hardiman menyembunyikannya. Aku keluar dari rumah Pak De Budi saat matahari sore mulai turun, tetapi aku merasa dingin yang menusuk. Ternyata Bu Sumarni tidak menghancurkan masa depan Pak Hardiman. Masa depan itu tidak pernah menjadi miliknya. Ia hanya tidak bisa menerima penolakan, tidak bisa menerima kegagalannya, dan membutuhkan seorang wanita tak berdaya untuk menanggung penghinaan dalam hidupnya. Dan wanita itu, dengan kejamnya, adalah wanita yang memberinya seorang putra, membesarkannya, dan menderita untuk keluarga itu selama lebih dari 1 dekade. Setelah kembali dari rumah Pak De Budi, aku duduk di kamarku untuk waktu yang lama. Sebelumnya,
ketika aku melihat Bu Sumarni menundukkan kepala di hadapan Pak Hardiman, aku hanya merasa kasihan. Tapi setelah tahu bahwa Amelia tidak pernah mau menikah dengannya, aku mulai merasakan kemarahan yang sangat jelas. Ternyata semua tuduhan yang dilontarkan Pak Hardiman pada ibu mertuaku selama bertahun-tahun hanyalah tabir asap untuk menutupi kegagalan dan harga dirinya yang terluka. Sejak hari itu, aku mulai melihat setiap detail di rumah ini dengan cara yang berbeda. Bu Sumarni tidak ceroboh, seperti yang mereka katakan. Sebaliknya, semua di rumah ini berjalan berkat dia. Ia ingat hari ulang tahun setiap anggota keluarga. Ia tahu makanan apa yang tidak boleh dimakan Pak Hardiman karena kesehatannya, alergi apa yang dimiliki Baskara, dan apakah Riana suka air dingin atau air biasa. Seorang wanita seperti itu, bagaimana bisa disebut tidak melakukan apa-apa untuk keluarga? Tidak, ia tidak kompeten, ia sengaja direndahkan agar mereka bisa menginjak-injaknya dengan lebih mudah. Suatu sore, ketika Pak Hardiman sedang rapat dengan teman-teman lamanya dan Baskara belum pulang, aku membantu Bu Sumarni membereskan gudang di ruang bawah tanah. Ruangan itu gelap dan lembab. Berbau kayu tua, kertas apek, dan kapur barus. Saat mengeluarkan sebuah kotak plastik, aku melihat di bawah ranjang tua yang tersudut sebuah peti kayu kecil dengan cat hijau yang sudah mengelupas. Begitu Bu Sumarni melihatku membungkuk, ia buru-buru berkata, "Itu sudah lama di sana, isinya hanya barang-barang bekas. Jangan dibuka, justru kegugupannya lah yang membuatku berhenti." Aku menatapnya dan berkata dengan suara pelan, "Bu, kalau ini barang-barang pribadi Ibu, aku tidak akan menyentuhnya. Tapi kalau di dalamnya ada sesuatu yang bisa membantu membersihkan nama Ibu, bolehkah aku melihatnya?" Bu Sumarni menunduk, menyatukan kedua tangannya. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan sebuah kunci kecil yang diikat di sudut sapu tangannya dan dengan tangan gemetar membuka peti itu. Di dalamnya tidak ada perhiasan atau barang berharga, hanya setumpuk kertas tua yang diikat dengan karet gelang yang sudah kering, sebuah buku catatan bersampul coklat, sebuah kantong berisi kwitansi penjualan perhiasan, dan beberapa struk yang sudah menguning karena waktu. Aku mengambilnya untuk dilihat. Semakin aku membaca, semakin hatiku menciut. Struk pembayaran uang pangkal SMP Baskara, tagihan pembayaran asrama mahasiswa, bukti transfer untuk semester pertamanya di universitas, dan di bagian pembayar, tidak tertera nama Pak Hardiman, melainkan nama Sumarni. Aku membuka buku catatan itu. Di dalamnya tercatat pinjaman-pinjaman kecil. Pinjaman dari Bu Julia, pabrik garmen Rp3.000, pinjaman dari Tante Remedios Rp5.000, penjualan cincin kawin Rp8.500.000. Upah jahitan malam hari. Tanggal-tanggalnya cocok dengan tahun-tahun ketika Baskara sedang mempersiapkan diri untuk kuliah, mendaftar, dan magang di luar kota. Aku terdiam. Semua yang Pak Hardiman akui sebagai jasanya ternyata dibiayai dengan keringat, air mata, dan barang berharga terakhir milik Bu Sumarni. Aku menoleh padanya. "Bu, kenapa Ibu tidak menyimpan kertas-kertas ini untuk ditunjukkan pada Mas Baskara?" Bu Sumarni merebut kertas-kertas itu dari tanganku dan memeluknya di dadanya. Matanya penuh kepanikan, seolah aku baru saja menaruh pisau di tangannya. "Jangan bawa ini ke permukaan. Kalau dia tahu, dia akan bilang aku mengungkit-ungkit pengorbananku. Kalau dia semakin membenciku, aku tidak akan sanggup." Kalimat itu membuatku sesak napas. Ia tidak takut pukulan Pak Hardiman, atau ejekan orang lain. Yang paling ia takuti adalah putranya sendiri menatapnya dengan lebih banyak kebencian. Aku memegang tangannya, mencoba tetap tenang. "Bu, pengorbanan Ibu bukan kejahatan. Ibu membesarkan anak Ibu, berkorban untuknya. Ibu berhak mendapatkan ucapan terima kasih." Ia menggelengkan kepala dan air mata jatuh di atas tangannya yang keriput. "Di rumah ini, apapun yang kukatakan, aku selalu salah, Nak." Tepat pada saat itu, terdengar suara motor Baskara di depan. Bu Sumarni bergegas memasukkan kertas-kertas itu ke dalam peti, tetapi tangannya begitu gemetar hingga beberapa struk jatuh ke lantai. Baskara masuk ke gudang dan saat melihat kami berdua, tatapannya langsung muram. "Apa yang sedang kalian bisik-bisikkan di belakang Bapak dan aku?" Suaranya tidak tinggi, tetapi tajam. Sebelum aku bisa menjawab, Pak Hardiman juga masuk, mungkin ia pulang lebih awal dari yang diperkirakan. Saat melihat peti yang setengah terbuka, wajahnya berubah drastis. Ia mendekat, memungut salah satu struk dari lantai, melihatnya, dan merebut tumpukan kertas itu dari Bu Sumarni. "Oh, jadi kamu menyimpan sampah ini?" Bu Sumarni bangkit dengan ketakutan. "Tidak, aku tidak bermaksud apa-apa. Tadi Kirana sedang beres-beres dan menemukannya." Pak Hardiman melempar kertas-kertas itu ke lantai dengan marah dan struk-struk itu berserakan di kakinya. Ia menunjuknya dengan jari, mendesis di antara giginya.
Setelah membesarkan anak, sekarang kamu mengungkit-ungkitnya? Kamu pikir dengan membayar beberapa rupiah uang kuliahnya, kamu sudah jadi ibu terbaik? Bu Sumarni segera berlutut untuk memunguti kertas-kertas itu. Sambil melakukannya, ia berkata gemetar, "Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa." Tadi Kirana yang melihatnya. Melihat adegan itu, darahku mendidih. Aku membungkuk, memungut kwitansi penjualan cincin kawin, dan menunjukkannya pada Baskara. "Lihat, tahun kamu masuk kuliah? Ibu menjual cincin kawinnya untuk membayar uang kuliahmu. Apa kamu tahu?" Baskara membeku. Secercah keraguan melintas di matanya, tapi Pak Hardiman tertawa sinis. "Seketika itu juga, dia bayar beberapa sen dan sekarang ingin kita berterima kasih seumur hidup. Baskara, jangan biarkan seorang wanita memanipulasimu. Jika Bapak tidak bergerak dan meminta bantuan, apakah kamu akan berada di posisimu sekarang?" Baskara melihat kertas di tanganku, lalu pada ayahnya. Keraguan yang baru saja muncul padam. Ia menoleh pada Bu Sumarni dan berkata dengan dingin, "Ibu, hentikan sandiwara ini. Bapak sudah cukup sabar dengan Ibu selama bertahun-tahun. Sampai kapan Ibu akan terus mencoba menghancurkan keluarga ini?" Bu Sumarni memeluk kertas-kertas itu di dadanya, dengan air mata jatuh dalam diam, tidak berani membantah. Untuk pertama kalinya aku melihat dengan jelas sebuah kebenaran yang menyakitkan. Mereka tidak hanya menganiayanya secara fisik, mereka telah merampas haknya untuk menjadi seorang ibu di mata putranya sendiri. Berdiri di tengah gudang gelap itu, menatap kertas-kertas tua yang ternoda di lantai, aku tiba-tiba sadar bahwa merasa kasihan pada Bu Sumarni tidaklah cukup. Belas kasihan dalam diam hanyalah bentuk lain dari ketidakberdayaan. Aku harus membuat kebenaran terungkap di depan semua orang yang telah memaksanya menundukkan kepala. Dan sejak saat itu, sebuah keputusan mulai terbentuk di dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan seumur hidup terus terkubur di dalam peti kayu lapuk itu satu hari pun lagi. Pesta syukuran ulang tahun ke-60 Bapak Hardiman diadakan beberapa hari setelah insiden peti kayu itu. Aku tahu ia ingin membuatnya lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Ia mengundang hampir seluruh keluarga, dari paman-paman tertua hingga keponakan jauh yang jarang ditemuinya. Di depan orang, ia berkata itu agar aku, menantu baru, mengenal tradisi keluarga. Tapi aku tahu itu juga cara untuk mengingatkan Bu Sumarni bahwa di rumah itu, bukan hanya dia yang berhak menghakiminya. Sejak pukul 2 pagi, dapur sudah sibuk. Bu Sumarni, dalam diam, menyiapkan kambing guling, menanak nasi, memasak sayur lodeh, lalu mulai memotong sayuran, mencuci piring, dan menata peralatan makan. Aku mendengar suara berisik dan turun untuk membantunya. Saat melihatku, ia terkejut. "Naiklah tidur lagi, Nak. Biar ibu saja yang kerjakan ini." Aku mengambil keranjang sayuran dari tangannya dan berbisik. "Ada lebih dari 10 meja, Bu. Ibu bukan mesin, aku bantu." Ia menatapku dengan bibir sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ia diam. Selama berjam-jam, kami hampir tidak berhenti. Bu Sumarni bekerja dengan kecepatan dan efisiensi yang semakin kuamati, semakin membuatku kasihan. Seorang wanita yang mampu menyiapkan pesta sebesar ini tanpa satu kesalahan pun, bagaimana mereka bisa menyebutnya tidak berguna? Mungkin mereka tidak mengkritiknya karena ia tidak kompeten, melainkan agar ia tidak pernah sadar betapa mampunya dia. Sementara kami sibuk di dapur, Pak Hardiman dan Baskara, yang sudah berpakaian rapi, menyambut para tamu di halaman. Pak Hardiman mengenakan setelan linen gelap dengan rambut diberi minyak rambut dan tersenyum puas. Baskara, di sampingnya dengan kemeja putih, tampak sempurna. Siapapun yang melihat mereka akan berpikir mereka adalah contoh keluarga yang harmonis dan berprinsip. Hanya di dapur, Bu Sumarni baru saja tangannya melepuh karena mengangkat panci panas, tapi ia mengertakkan gigi tanpa mengeluh. Begitu makanan siap, Pak Hardiman berkata dengan suara keras agar beberapa meja mendengarnya. "Untung Kirana cekatan, karena kalau mengandalkan Sumarni, pesta hari ini pasti berantakan." Beberapa orang tertawa. Bu Sumarni, yang sedang menata nampan berisi sate di meja, berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan menyembunyikan tangannya yang melepuh di belakang punggungnya. Aku mendengar desahannya yang pelan, seperti desahan seseorang yang terbiasa diinjak-injak tapi masih merasakan sakit. Seorang bibi yang duduk di dekatnya menambahkan bumbu dengan nada antara mengejek dan jahat. "Yah, dia kan sudah membuat hidup Hardiman sengsara dulu. Sekarang sudah tua, selain menyusahkan suami dan anak-anaknya, apalagi yang bisa dia lakukan?" Meja itu penuh dengan hidangan lezat, tapi komentar itu membuat kerongkonganku tercekat. Aku meletakkan mangkuk salad di atas meja dengan suara keras. Suara itu menggema. Bu Sumarni langsung memegang lenganku, menggelengkan kepala.
Tatapannya memohon agar aku menahan diri seolah yang akan terluka adalah aku, bukan dia. Saat itu Riana masuk. Ia mengenakan gaun mahal, kacamata hitam di atas kepala, dan membawa sebuah kado, tapi ia melemparnya ke kursi tanpa menyapa ibunya. Ia hanya menatap Bu Sumarni, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bu, nanti jangan duduk di meja utama, ya. Kalau tamu melihat ibu, mereka akan mulai bertanya tentang cerita-cerita lama dan itu menyebalkan." Begitu ia selesai berbicara, dan aku, dan beberapa kerabat yang sedang makan terdiam dengan garpu di udara, tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Aku menatap Riana dan bertanya langsung, "Cerita apa yang terus-menerus kalian gunakan untuk menghina ibu?" Suasana menjadi tegang. Wajah Bu Sumarni pucat. Baskara menoleh tajam ke arahku dan Pak Hardiman meletakkan gelas anggurnya perlahan di atas meja dan tersenyum dingin. Menantu baru ini tampaknya sangat tertarik untuk mengorek borok keluarga, ya? Aku menatap matanya, sudah tanpa rasa takut seperti dulu. Saya hanya merasa aneh bahwa seorang wanita yang bangun jam 2 pagi untuk memasak bagi seluruh keluarga, saat makan malah disuruh tidak duduk di meja utama. Jika itu adalah tradisi di rumah ini, izinkan saya bertanya, apakah tradisi itu untuk menghormati leluhur atau untuk menginjak-injak yang masih hidup? Baskara mencengkeram lenganku dengan kuat dan mendesis. "Kamu mau mempermalukan kami di depan seluruh keluarga?" Aku menoleh padanya dan berkata, cukup keras agar orang-orang terdekat bisa mendengar. "Siapa yang sedang dipermalukan, bukankah ibu? Atau mereka yang telah memaksa istri mereka menundukkan kepala selama 13 tahun untuk menutupi sebuah kebohongan?" Seluruh halaman menjadi sunyi. Bahkan anak-anak yang bermain di luar sepertinya diam. Bu Sumarni, hampir pingsan, harus berpegangan pada meja. Pak Hardiman membanting gelasnya ke meja dan anggurnya tumpah. Ia berteriak, "Katakan satu kata lagi dan kuusir kamu dari rumah ini hari ini juga. Katakan satu kata lagi. Katakan satu kata lagi." Aku tidak mundur. Aku mengeluarkan ponsel dari tasku dan meletakkan jariku di layar. "Silakan saja. Tapi sebelum saya keluar dari pintu itu, saya akan membiarkan seluruh keluarga mendengar sesuatu. Kita lihat saja." Aku baru saja selesai berbicara, Baskara merebut ponsel dari tanganku. Semuanya terjadi sangat cepat. Ia membantingnya ke lantai halaman. Layarnya hancur berkeping-keping dan suara tajam itu membuat banyak orang terkejut. Baskara menatapku dengan mata memerah. "Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jangan gunakan ibuku untuk membuat dramamu." Aku menatap ponsel yang rusak, membeku, bukan karena nilai materinya, tapi karena saat itu aku melihat dengan jelas di pihak mana Baskara berada. Ia tidak peduli apakah ibunya bersalah atau tidak, ia hanya ingin membungkam siapapun yang berani mengganggu tatanan yang telah diciptakan ayahnya. Bu Sumarni, dengan ketakutan, berlutut di tengah halaman, menyatukan kedua tangannya pertama di hadapan Pak Hardiman lalu di hadapan Baskara, dan memohon dengan suara gemetar, jangan marah pada Kirana. Ini salahku. Aku tidak bisa mendidik menantuku. Aku minta maaf pada seluruh keluarga." Para kerabat mulai berbisik, beberapa dengan kasihan, beberapa dengan kesal, yang lain membuang muka seolah tidak ingin terlibat masalah. Pak Hardiman duduk, merapikan lengan bajunya, dan mempertahankan ekspresi dingin, seolah baru saja memenangkan pertempuran lain. Aku tidak menangis. Aku membungkuk dan memungut ponsel yang rusak. Sebuah pecahan kaca membuat goresan kecil di tanganku, tapi aku tidak merasakan sakit. Perayaan itu berakhir dengan Bu Sumarni dipaksa meminta maaf dari meja ke meja. Meminta maaf karena telah merusak suasana. Meminta maaf karena memiliki menantu yang tidak sopan. Tapi saat melihat punggungnya yang bungkuk memunguti piring setelah semua penghinaan itu, aku tahu aku tidak bisa berhenti. Sejak saat itu aku membuat sebuah keputusan secara rahasia. Yang paling penting bagi Pak Hardiman adalah reputasinya di hadapan keluarga. Aku akan memilih tempat di mana ia paling membutuhkan reputasi itu untuk mengungkap kebenaran, dan pesta ulang tahunnya yang akan datang, hari di mana ia berencana menerima pujian dari semua orang, akan menjadi hari di mana Bu Sumarni mendapatkan kembali kehormatan yang telah dirampas darinya selama 13 tahun. Setelah acara keluarga itu, Baskara tidak lagi berusaha mempertahankan penampilan sebagai suami yang pengertian. Sepanjang perjalanan pulang, ia menyetir dalam diam, dengan tangan begitu erat mencengkeram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Bu Sumarni duduk di belakang, menundukkan kepala, menatap sebuah tas kain di pangkuannya, dan sesekali menatapku seolah meminta maaf. Aku hanya menatap keluar jendela dengan suara ponsel yang pecah masih terngiang di kepalaku. Begitu sampai di rumah, Baskara membawaku ke kamar dan mengunci pintu. Suara kunci berputar membuatku menoleh secara naluriah.
Ia meletakkan ponsel yang rusak di atas meja rias dengan layar retak seperti sarang laba-laba. Ia menatapku dan bertanya dengan suara pelan, "Sejak kapan kamu merekam percakapan?" Aku menatap lurus ke matanya. Aku tahu jika aku menunjukkan rasa takut, aku akan kalah sejak awal. Sejak aku sadar bahwa di rumah ini beberapa orang diperlakukan lebih buruk daripada orang asing, jawabku. Baskara tersenyum sinis. Tanpa kehangatan sedikit pun, ia memukul meja dengan tangannya, membuat botol krim dan sisir bergetar. "Kirana, kamu makan dari rumahku. Kamu memakai nama keluargaku. Kamu harus berpihak pada keluargaku." Kalimat itu terasa sedih sekaligus konyol bagiku. Baginya, benar dan salah tidak penting. Yang penting adalah aku bersekutu dengan mereka yang sedang menginjak-injak ibunya. Aku berkata perlahan. Aku berpihak pada kebenaran. Bukan pada mereka yang menganiaya seorang wanita, apalagi pada mereka yang memaksa ibu mereka sendiri berlutut untuk menyelamatkan muka. Wajah Baskara berubah. Ia mendekat dan mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat. Rasanya sakit, tapi aku tidak berteriak. Ia mendesiskan setiap kata. "Kamu pikir kamu bisa menyelamatkannya? Ibuku dilahirkan untuk membayar utang yang ia miliki pada Bapak dan aku. Dia berutang seumur hidup pada Bapak. Dia berutang padaku masa kecil yang menyedihkan. Kamu mengerti?" Aku merasa merinding. Itu bukan lagi suara Baskara. Itu adalah nada yang sama yang digunakan Pak Hardiman, hanya saja keluar dari mulut pria yang pernah kusebut suamiku. Aku menatapnya, dan tiba-tiba sadar bahwa yang paling mengerikan di rumah ini bukanlah penggaris kayu, bukan tamparan, atau hinaan di depan umum. Yang paling mengerikan adalah seorang anak yang telah ditanamkan begitu banyak kebencian oleh ayahnya hingga ia tumbuh menjadi salinan dari pria yang telah menghancurkan ibunya sendiri. Malam itu, ketika Baskara melepas Vriti, ada memar di pergelangan tanganku. Ia berbalik dengan dingin dan berkata, "Mulai sekarang, jangan terlalu pintar. Perempuan di rumah ini hidup lebih tenang jika mereka tidak tahu banyak." Aku tidak menjawab. Tapi saat itu aku mengerti bahwa aku tidak hanya mencoba menyelamatkan Bu Sumarni, tapi aku juga harus menyelamatkan diriku sendiri. Jika aku terus diam, cepat atau lambat aku akan menjadi Sumarni kedua, yang tahu cara menundukkan kepala, meminta maaf, dan mengakui kesalahan yang bukan milikku. Keesokan paginya, dengan alasan pergi membeli perlengkapan mandi, aku tidak pergi ke supermarket seperti yang kukatakan pada Baskara, melainkan ke sebuah toko ponsel kecil yang cukup jauh dari rumah. Aku membeli ponsel baru, kartu SIM prabayar, dan membuat akun penyimpanan awan dengan nama yang tidak ada hubungannya denganku. Semua yang tersisa di ponsel yang rusak sudah selamatkan sebelumnya, tapi setelah kejadian itu aku sadar bahwa bukti-bukti tidak bisa hanya ada di tanganku. Mereka harus disembunyikan di tempat yang tidak bisa mereka pecahkan, rebut, atau banting ke lantai di depan seluruh keluarga. Aku kembali menghubungi Pak Debudi. Kali ini aku tidak hanya bertanya tentang masa lalu, aku mengiriminya foto pergelangan tanganku yang memar dan beberapa foto tangan Bu Sumarni yang penuh retakan dan luka bakar. Di seberang telepon, hening begitu lama hingga kupikir ia telah menutup telepon. Lalu ia menghela napas dengan suara pecah. "Baiklah, aku akan membantumu. Aku berutang permintaan maaf pada Sumarni selama bertahun-tahun." Sore itu aku bertemu dengannya di sebuah kedai kopi kecil. Ia memakai topi dan duduk di sudut terpencil dengan sikap waspada. Dengan suara pelan ia berkata, "Kejadian tahun itu tidak sesederhana yang diceritakan Hardiman. Sumarni tidak menjebak siapapun. Di pesta itu, dia sengaja dibuat mabuk. Seorang gadis miskin yang membantu di dapur, mereka menjebaknya dan kemudian memaksanya menanggung kesalahan seumur hidup." Aku mendengarkan dengan tangan dingin di atas gelas. Saat itu, tambahnya, Amelia sudah mengirim surat menolak Hardiman, bahkan sebelum berita kehamilan Sumarni diketahui. Surat itu dengan jelas mengatakan bahwa ia tidak mau menikah dengan pria yang hanya berpikir untuk naik kelas sosial dengan mengorbankan keluarga istrinya. Tapi Hardiman menyembunyikannya. Dia tidak tahan dengan penolakan, jadi dia menjadikan Sumarni sebagai alasannya. Surat aslinya mungkin masih ada di sebuah kotak dokumen tua di arsip kantor desa. Aku terdiam. Untuk membongkar kebohongan Pak Hardiman, aku butuh 3 hal. Pertama, surat-surat yang membuktikan bahwa Bu Sumarni telah membesarkan Baskara dengan keringatnya sendiri. Kedua, kesaksian dari mereka yang tahu kebenarannya. Dan ketiga, surat dari Amelia, bukti yang bisa menghancurkan alasan yang digunakan Pak Hardiman untuk menganiaya istrinya selama bertahun-tahun. Tapi sementara aku mulai bersiap, Pak Hardiman juga mencium bahaya. Malam itu, saat pulang ke rumah, aku menemukan pintu kamarku sedikit terbuka. Lemari pakaianku sedikit berantakan, sedemikian rupa sehingga jika tidak diperhatikan, tidak akan terlihat.
Riana sedang duduk di ruang tamu mengecat kukunya dan melirikku sekilas. Kirana, barang-barangmu banyak juga ya di kamar. Kalau tinggal di rumah orang, harus lebih rapi sedikit. Aku langsung tahu bahwa ia telah menggeledah kamarku atas perintah Pak Hardiman. Untungnya, bukti-bukti penting sudah aman, tapi mereka menemukan sebuah buku catatan tua yang kusimpan di laci. Malam itu, Baskara melemparkannya ke kakiku. Halaman-halamannya terbuka, menunjukkan tanggal, percakapan, dan setiap penghinaan yang diderita Bu Sumarni. Ia menatapku tanpa jejak kasih sayang di matanya. Mau main detektif di rumahku? Aku membungkuk, mengambil buku catatan itu, dan membersihkannya dari debu. Baskara mendekat dan berkata dengan suara pelan tapi beracun, "Baiklah. Akan kutunjukkan padamu apa akibatnya." Di belakangnya, di puncak tangga, berdiri Pak Hardiman, dengan tangan di pegangan tangga dan tatapan sedingin pisau. Aku tahu bahwa mulai saat itu, mereka tidak hanya akan mencoba membungkamku, mereka akan mulai menyerang balik. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah aku bukan lagi menantu pemula yang gemetar di balik dinding pada malam pertama. Aku tidak salah. Setelah menemukan buku catatanku, Pak Hardiman dan Baskara tidak tinggal diam. Mereka menyerang balik, tetapi dengan cara yang lebih licik, dengan menjebak Bu Sumarni sendiri dalam sebuah perangkap yang memalukan. Wanita yang seumur hidupnya terbiasa disalahkan, dipaksa menundukkan kepala, dan tidak ada yang mempercayai perkataannya. Itu terjadi sehari sebelum pesta ulang tahun ke-60 Pak Hardiman. Hari itu para kerabat sudah mulai berdatangan untuk membantu memasang tenda, menata meja, dan menyiapkan makanan. Rumah itu ramai dengan tawa, suara piring, dan Bu Sumarni, seperti biasa, bergerak tanpa suara di dapur, dari mencuci sayuran hingga memasak ikan, dari merebus air hingga membersihkan meja makan. Aku mengamatinya dengan hati teriris, berpikir bahwa hanya tinggal 1 hari lagi sebelum kebenaran terungkap. Tapi tepat pada saat itu, Riana berteriak dari ruang tamu. "Gelangku! Di mana gelang emasku? Seseorang mencuri gelang emasku!" Teriakan itu menarik perhatian semua orang. Riana mengosongkan tas bermereknya dengan wajah pucat dan mata memerah seolah itu nyata. Ia menatap semua orang dengan suara gemetar. "Tadi aku baru saja meletakkannya di sini. Gelang itu harganya hampir 60 juta rupiah. Aku berencana memakainya besok untuk foto ulang tahun Bapak. Tidak mungkin hilang begitu saja." Wajah Pak Hardiman menjadi muram. Baskara melihat sekeliling sementara para kerabat berbisik. Aku dari pintu dapur mengamati akting Riana dengan perasaan gelisah yang semakin menjadi. Ia menangis terlalu cepat. Kepanikannya terlalu tepat waktu dan ia terus melirik ke arah Bu Sumarni. Bu Sumarni, dengan keranjang sayuran di tangannya, bertanya dengan polos. "Riana, kamu sudah cari baik-baik? Apa tidak jatuh di kamarmu?" Riana berbalik tajam dengan mata penuh air mata. "Maksud ibu apa? Ibu pikir aku yang menghilangkannya dan sekarang menyalahkan orang lain?" "Bukan. Ibu tidak bermaksud begitu," Bu Sumarni buru-buru berkata. Tapi Riana sudah menangis tersedu-sedu. "Sejak pagi tadi, yang bolak-balik masuk ke ruang tamu cuma ibu. Kalau ibu membenciku, katakan saja, tapi jangan mencuri barangku untuk mempermalukanku tepat di hari ulang tahun Bapak." Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, aku sadar bahwa perangkap itu telah tertutup. Pak Hardiman memerintahkan semua orang untuk mencari. Mereka menggeledah tas, laci, dan di bawah sofa sampai, seolah sudah direncanakan, seorang keponakan mengambil jaket tua Bu Sumarni, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan berteriak, "Ini dia. Gelangnya ada di sini." Ruang tamu menjadi sunyi senyap. Gelang emas itu ada di saku jaket Bu Sumarni. Ia membeku. Keranjang sayuran jatuh dari tangannya, isinya berserakan di lantai. Ia menggelengkan kepala berulang kali, dengan wajah sepucat kertas. "Bukan, aku tidak mengambilnya. Sumpah, aku tidak mengambilnya. Aku tidak tahu bagaimana bisa ada di situ, tapi tidak ada yang mendengarkannya." Riana menghambur, merebut gelang itu, dan menangis. "Sebenci itukah ibu padaku? Aku ini anakmu." Baskara menatap Bu Sumarni dengan ekspresi yang menyakitkan bagiku. Bukan kekecewaan, melainkan jijik. Ia berkata-kata demi kata. "Aku tidak percaya ibu bisa sampai sejauh ini. Apa ibu belum cukup mempermalukan keluarga ini?" Bu Sumarni, gemetar, melangkah ke arahnya. "Baskara, bukan ibu, percayalah. Ibu tidak pernah mengambil apapun yang bukan milik ibu." Tapi Baskara mundur selangkah, dan dengan gerakan sederhana itu aku melihat punggung Bu Sumarni seolah patah. Pak Hardiman memanfaatkan momen itu. Ia menunjuk ke halaman, di mana mereka telah menempatkan sebuah meja dengan foto-foto leluhur untuk perayaan, dan memerintahkan dengan suara dingin, "Berlutut."
berlutut di hadapan leluhur kita dan akui kesalahanmu. Kamu sudah cukup membuat masalah di rumah ini. Bu Sumarni menggelengkan kepala dengan ketakutan. Aku tidak mengambilnya, Hardiman. Sungguh tidak. Pak Hardiman memukul meja. Jangan bohong lagi. Buktinya ada di sakumu. Sampai kapan kamu akan terus membuatku malu? Mereka memaksanya keluar ke halaman di depan para kerabat dan foto-foto almarhum. Ia berlutut gemetar dengan air mata mengalir di wajahnya, sambil mengulang-ulang. Aku tidak mengambilnya, sungguh tidak. Aku berlari untuk membangunkannya, tapi Baskara menghalangi. Ia berkata dengan dingin, minggir. Di rumah ini ada aturan. Aku menatapnya dengan suara gemetar karena marah. Aturan di rumahmu adalah menuduh seorang wanita secara palsu dan memaksanya berlutut? Aku menoleh pada Riana. Jika kamu begitu yakin itu ibu, ayo kita nyalakan kamera CCTV di lorong. Kameranya mengarah langsung ke gantungan tempat jaketnya digantung. Wajah Riana menegang sejenak. Cukup untuk kulihat. Ia membuang muka dan berkata, ada-ada saja kamu, Kirana. Dengan keributan seperti ini dan kamu malah memikirkan kamera, Pak Hardiman langsung menimpali. Kamera itu rusak minggu lalu. Jangan bicara omong kosong. Itu adalah kalimat yang mengonfirmasi segalanya bagiku. Pagi itu saat masuk ke dapur, aku melihat lampu merah kamera itu berkedip. Jika rusak, kenapa masih menyala? Aku sadar bahwa aku baru saja menemukan celah dalam rencana mereka, tapi aku tidak berdebat lebih jauh. Aku menarik napas dalam-dalam, melepaskan lengan Bu Sumarni, dan pura-pura menyerah. Baiklah. Jika seluruh keluarga percaya itu ibu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bu Sumarni menoleh untuk menatapku dengan mata hancur. Ia pikir aku juga meninggalkannya. Tapi aku meremas tangannya diam-diam dan menyingkir. Aku harus tetap tenang. Jika aku membuat keributan saat itu, mereka akan menghapus bukti, menyangkal semuanya, dan mengubahnya menjadi pertengkaran keluarga biasa. Aku tidak bisa memberi mereka kesempatan itu. Malam itu, saat semua orang sibuk di halaman, aku pergi ke gudang dan menelepon Tono, seorang teman lama yang bekerja sebagai teknisi keamanan. Aku menjelaskan situasinya secara singkat. Ia menyuruhku memeriksa router dan DVR di lemari listrik. Untungnya, kata sandi admin masih tersimpan di browser karena Baskara pernah memintaku untuk mengatur jaringan. Mengikuti instruksi Tono, aku berhasil mengakses rekaman kamera CCTV di lorong. Gambar-gambar itu muncul di depan mataku. Pertama, Bu Sumarni menggantung jaket tuanya di gantungan sebelum pergi ke dapur. Beberapa menit kemudian, Riana melihat sekeliling, mengeluarkan gelang dari tasnya sendiri, mendekat dengan cepat, dan memasukkannya ke dalam saku jaket ibunya. Jantungku berdebar kencang, tapi apa yang kulihat selanjutnya membuatku gemetar karena marah. Pak Hardiman, dari ambang pintu, berbisik pada Riana. Lakukan dengan benar. Besok akan kusuruh dia berlutut agar Kirana tahu bahwa menentang keluarga ini adalah hal bodoh. Aku membeku di depan layar dengan tangan dingin, tapi api membara di dadaku. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan Bu Sumarni, mereka ingin menggunakannya untuk memperingatkanku, untuk menunjukkan nasib orang yang berani menantang mereka. Aku menyimpan salinan video itu di penyimpanan awan, mengirimkan salinan lain ke Tono untuk dijaga, dan menghapus riwayat akses dari komputer. Malam itu aku masuk ke kamar Bu Sumarni. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan mata bengkak dan jaketnya tergeletak di lantai seperti kain lap kotor. Aku berlutut di hadapannya dan memegang tangannya. Ia berkata dengan suara tercekat, "Kamu juga percaya aku yang melakukannya, kan?" Aku menggelengkan kepala dan berbisik, "Aku tahu siapa yang memasukkan gelang itu ke sakumu." Ia menatapku, terkejut. Aku mendekat ke telinganya dan berkata-kata demi kata. "Bu, bertahanlah satu malam lagi. Besok aku akan membuat mereka mengembalikan kehidupan yang telah mereka rampas darimu." Untuk pertama kalinya Bu Sumarni tidak memintaku untuk berhenti, ia hanya meremas tanganku dengan erat. Dan untuk pertama kalinya, di matanya yang penuh ketakutan, aku melihat secercah kecil, bukan harapan, melainkan keberanian yang baru saja bangkit setelah 13 tahun terkubur. Keesokan paginya, akhirnya tiba hari ulang tahun ke-60 Bapak Hardiman. Sejak fajar, rumah itu sudah ramai. Sebuah tenda merah menutupi seluruh halaman. Meja-meja dilapisi taplak putih dan musik percobaan terdengar di seluruh lingkungan. Pak Hardiman ingin perayaan itu megah, sebuah pameran kesuksesannya. Ia mengundang kerabat, teman-teman lama, mantan rekan kerja, dan bahkan orang-orang yang dulu menghormatinya di pekerjaan lamanya. Pak Hardiman, dengan setelan linen biru tua dan rambut diberi minyak rambut, menyambut para tamu di halaman dengan senyum puas. Kepada semua orang, ia menjabat tangan mereka dan mengucapkan beberapa kalimat tentang pentingnya keluarga dan warisan leluhur. "Baskara,
di sampingnya dengan kemeja putih yang rapi, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Melihat mereka membuatku merasakan campuran kesedihan dan kemarahan. Seorang pria yang baru saja merancang fitnah terhadap istrinya dan seorang lagi yang telah memaksa ibunya berlutut. Dan di sanalah mereka, memerankan keluarga teladan. Bu Sumarni, sementara itu, masih di dapur. Ia mengenakan blus coklat, rambutnya disanggul rendah, dan tangannya bergerak cepat menyajikan piring, mengaduk masakan, dan menyiapkan sup untuk para sesepuh. Pagi harinya aku mendengarnya berkata kepada Pak Hardiman, "Hari ini jangan terlalu sering kelihatan di depan panggung. Dengan wajah muramu itu, kamu akan merusak foto-foto." Ia hanya menundukkan kepala dan menjawab, "Aku tahu." Jawaban yang begitu pelan hingga hampir terbawa asap, tetapi itu memperkuat tekadku. Menjelang tengah hari, dengan semua tamu sudah duduk, upacara dimulai. Seorang keponakan menjadi pembawa acara, menyampaikan pidato penuh pujian, bahwa Pak Hardiman adalah pilar bagi keluarga, teladan bagi anak-anaknya, seorang suami dan ayah yang patut dicontoh. Aku berdiri di antara para penonton, dengan tangan dingin tapi pikiran lebih jernih dari sebelumnya. Di dalam tasku ada sebuah USB kecil. Dan di ujung halaman, Tono, teman teknisiku, berada di samping peralatan suara seolah-olah ia adalah teknisi yang disewa untuk proyektor. Baskara naik ke panggung kecil, mengangkat gelasnya ke arah ayahnya, dan dengan suara yang diperkuat oleh pengeras suara, berkata dengan penuh emosi, "Bapak, Bapak adalah teladan yang saya ikuti seumur hidup saya. Tanpa bimbingan Bapak, saya tidak akan menjadi seperti sekarang." Tepuk tangan menggema. Pak Hardiman mengangguk dengan mata sedikit berkaca-kaca, dengan ekspresi begitu terharu sehingga siapapun akan mengira itu adalah momen yang sakral. Kemudian Baskara menatapku dan dengan nada yang lebih lembut, menambahkan, "Istri saya juga telah menyiapkan sebuah video untuk mengucapkan selamat kepada Bapak. Meskipun beberapa hari ini kami mengalami kesalahpahaman, saya percaya Kirana adalah wanita yang bijaksana dan tahu apa arti keluarga." Itu adalah peringatan yang jelas terbungkus dalam senyuman. Ia mengira aku takut, bahwa setelah insiden gelang dan melihat Bu Sumarni berlutut, aku akan belajar dan hanya akan memainkan peranku sebagai menantu yang patuh. Aku tersenyum dan memberi isyarat pada Tono. Layar besar di panggung menyala. Beberapa detik pertama menampilkan foto-foto lama keluarga. Pak Hardiman saat muda, Baskara saat kecil, Riana di sekolah. Pertemuan keluarga dengan musik lembut sebagai latar belakang. Para tamu mulai terharu. Seseorang bahkan berkomentar betapa perhatiannya menantu itu. Pak Hardiman, di panggung, tersenyum puas, tetapi tiba-tiba musik berhenti. Layar beralih ke video lain, dapur. Malam itu, Bu Sumarni berlutut, memunguti pecahan porselen. Pak Hardiman, berdiri di hadapannya dengan penggaris kayu dan suaranya menggema melalui pengeras suara. "Kamu tidak berguna, hanya membawa sial bagi rumah ini." Di sampingnya, Baskara, bersedekap, mengamati seperti orang asing, halaman menjadi sunyi. Gelas di tangan Pak Hardiman bergetar, menumpahkan isinya. Baskara menoleh ke arahku, pucat, tetapi sebelum ada yang bisa bereaksi, layar berganti lagi. Sekarang terlihat Riana diam-diam memasukkan gelang emas ke dalam jaket Bu Sumarni, diikuti oleh suara Pak Hardiman, jernih dan jelas, "Lakukan dengan benar. Besok akan kusuruh dia berlutut agar Kirana tahu bahwa menentang keluarga ini adalah hal bodoh." Riana berteriak, "Matikan itu. Siapa yang memutar ini? Matikan sekarang." Ia berlari ke meja suara, tapi Tono sudah mengunci sistemnya. Beberapa kerabat menahannya, beberapa tertegun, yang lain pucat. Pak Hardiman turun satu anak tangga dari panggung dan berteriak, "Ini rekayasa. Semuanya rekayasa." Tapi suaranya tidak lagi terdengar tegas. Aku naik ke panggung, mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang membeku, dan menatap penonton. Lalu aku menatap ke arah dapur, di mana Bu Sumarni mengintip dari pintu, dengan wajah tanpa setetes darah pun. Aku berkata perlahan, "Hadiah ulang tahun hari ini bukan untuk memfitnah siapapun. Saya hanya ingin mengembalikan kebenaran kepada seorang ibu yang telah diinjak-injak oleh keluarganya sendiri selama 13 tahun. Dan kemudian aku menunjukkan satu persatu semua bukti, kwitansi uang kuliah Baskara yang dibayar oleh Bu Sumarni, bukti penjualan cincin kawin, buku catatan pinjaman, catatan pekerjaan jahitannya, setiap dokumen muncul di layar dengan tanggal yang jelas." Aku menoleh pada Baskara. "Dulu kamu bilang bahwa tanpa ayahmu kamu tidak akan menjadi seperti sekarang. Lihat baik-baik siapa yang menjual hidupnya agar kamu bisa sekolah." Baskara diam tak bergerak, dengan mata terpaku pada layar, bibirnya bergerak tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, Pak De Budi perlahan bangkit, bersandar di meja, dan dengan suara gemetar tapi tegas, berkata, "Saya saksinya.
Tahun itu Sumarni tidak menjebak siapapun. Pelakunya adalah Hardiman, dan kami semua telah diam terlalu lama. Pak Hardiman, marah, menerjang untuk merebut mikrofon dariku, tapi tepat pada saat itu, pintu halaman terbuka dan masuklah seorang wanita berambut putih, mengenakan setelan gelap yang elegan. Ia berjalan perlahan, tapi dengan aura berwibawa. Di sampingnya, seorang pria dengan sebuah tas kerja. Halaman dipenuhi bisikan. Pak Debudi berbisik. Amelia. Amelia langsung naik ke panggung tanpa melihat siapapun selain Pak Hardiman. Ia mengeluarkan salinan surat tua dari tas kerjanya dan dengan suara tenang tapi tajam berkata, "Saya menolak Bapak Hardiman sebelum Ibu Sumarni hamil dan alasannya sangat jelas. Saya tidak mau menikah dengan pria ambisius, sombong, dan yang hanya berniat untuk naik kelas sosial dengan mengorbankan keluarga istrinya. Berhentilah menggunakan nama saya untuk menyiksa seorang wanita yang tidak bersalah." Pernyataan itu seperti sambaran petir. Pak Hardiman membeku dengan wajah pucat. Kebohongan besar dalam hidupnya, senjata yang ia gunakan melawan Bu Sumarni selama 13 tahun, baru saja dibongkar oleh tokoh utamanya. Di hadapan semua orang, aku menoleh pada Baskara, menatap matanya, dan berkata, kata demi kata, "Ibu yang telah kamu paksa berlutut selama 13 tahun adalah ibu yang sama yang menjual hidupnya untuk membesarkanmu. Sekarang, apakah kamu akan tetap di sana menjadi anak teladan seseorang?" Pertanyaanku bergema di halaman seperti pisau membelah kesunyian. Baskara membeku. Pak Hardiman, di sisi lain, wajahnya memerah dan tangannya terkepal. Beberapa menit yang lalu ia adalah bintang pesta, dipuji oleh semua orang. Sekarang, di depan keluarga, kolega, dan wanita dari masa lalunya, topeng yang ia pertahankan selama setengah hidupnya telah hancur berkeping-keping. Halaman berubah menjadi kacau. Orang-orang berdiri, menyeret kursi, berbisik. Aku mendengar potongan-potongan percakapan. Jadi Bu Sumarni tidak bersalah? Pencurian gelang itu juga rekayasa? Ya Tuhan, memaksa istrimu berlutut karena sebuah kebohongan. Kata-kata itu semakin merusak wajah Pak Hardiman. Ia menunjukku dan berteriak. Ini semua rekayasa. Menantu kurang ajar ini telah membayar orang untuk menghancurkan nama baik keluargaku. Dia ingin menghancurkan kami. Baskara sepertinya tersadar. Ia menerjang ke arahku untuk merebut mikrofon, tapi Pak Debudi dan dua kerabat senior lainnya menghalangi. Pak Debudi berkata dengan serius, "Diam di situ. Karena kita sudah sampai di titik ini, biarkan dia bicara. Jika keluargamu bersih, tidak ada yang perlu ditakutkan." Baskara menggeretakkan giginya dengan mata merah, tapi ia tidak bisa maju. Untuk pertama kalinya, kerabatnya sendirilah yang menahannya. Aku melihat ke arah dapur. Bu Sumarni masih mengintip, dengan blusnya yang bernoda asap dan tangan berpegangan pada kusen pintu. Ia menangis dalam diam. Di tengah halaman yang meriah itu, sosoknya tampak kecil dan menyedihkan. Aku mengambil mikrofon dan memanggilnya dengan suara jelas, "Ibu Sumarni, kemarilah. Hari ini ibu tidak perlu bersembunyi di dapur." Ia berhenti. Aku melihat bibirnya bergetar, matanya penuh ketakutan. Mungkin setelah 13 tahun ia terbiasa bersembunyi, tapi hari ini aku tidak akan membiarkannya. Aku menatapnya dan mengulangi lebih lambat. "Kemarilah, Bu. Kebenaran ini milik ibu dan kehormatan juga. Tidak ada yang berhak memaksa ibu bersembunyi sementara mereka memutuskan hidup ibu." Bu Sumarni perlahan melangkah ke halaman, tanpa riasan, tanpa pakaian elegan, hanya seorang wanita kurus dengan wajah yang telah ditempa oleh asap dan penderitaan bertahun-tahun. Melihatnya, Pak Hardiman berteriak dengan suara pecah, "Masuk lagi ke dalam. Siapa yang memberimu izin keluar dan mempermalukanku?" Secara naluriah, Bu Sumarni mundur sedikit, tapi kali ini ia tidak berbalik. Tangannya gemetar, tapi matanya terpaku padanya. Baskara berbicara padanya dengan putus asa. "Ibu, katakan sesuatu. Katakan kalau Kirana berbohong, jangan biarkan keluarga kita hancur." Bu Sumarni menatap putranya untuk waktu yang lama. Di matanya tidak hanya ada ketakutan, ada rasa sakit, belas kasihan, dan kelelahan seseorang yang telah menanggung terlalu banyak. Ia berkata dengan suara tercekat, "Keluarga ini sudah hancur sejak hari kalian memaksaku menanggung kesalahan yang bukan milikku." Halaman menjadi sunyi. Baskara seolah menerima pukulan di dada. Pak Hardiman kehilangan kendali sepenuhnya. Ia menerjang Bu Sumarni, mengangkat tangannya seperti yang sering ia lakukan, tetapi sebelum tangannya mendarat, aku menekan sebuah tombol di ponselku yang lain. Sebuah rekaman bergema melalui pengeras suara. Suara Pak Hardiman, jernih. "Berani-beraninya kamu menceritakan yang sebenarnya pada Baskara. Akan kubuat hidupmu menderita. Siapa yang akan percaya padamu di rumah ini? Kamu hanya seorang miskin yang hidup dariku." Ketika rekaman itu berakhir,
tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Tangan Pak Hardiman tergantung di udara dan kemudian perlahan turun. Amelia, di sampingku, menatapnya dengan dingin. Rupanya setelah bertahun-tahun, kamu masih menggunakan kekerasan untuk membungkam perempuan, Hardiman. Kalimat itu seperti tamparan. Ia menoleh padanya, gemetar. Diam. Kamu tidak punya hak ikut campur urusan keluargaku. Amelia menjawab dengan tenang. Saya tidak ikut campur urusanmu. Saya hanya datang untuk membersihkan nama saya dari kebohongan menjijikkan yang telah kamu gunakan untuk menganiaya seorang wanita yang tidak bersalah. Pada saat itu, sebuah mobil berhenti di depan. Dua anggota polisi masuk, didampingi oleh seorang perwakilan dari kantor kelurahan. Bisikan semakin keras. Pak Hardiman membeku. Baskara menatapku, tergagap. Kirana, kamu memanggil polisi ke rumah Bapak? Aku menatapnya dan menjawab dengan tenang. Aku tidak memanggil mereka ke tempat di mana seorang wanita telah dianiaya selama 13 tahun. Jika rumah ini masih menganggap ibu sebagai bagian dari keluarga, mereka tidak perlu datang. Salah satu petugas meminta ketenangan dan mengundang Pak Hardiman, Baskara, Riana, dan Bu Sumarni untuk tetap tinggal guna mengklarifikasi laporan kekerasan dalam rumah tangga, fitnah, dan pemaksaan. Pak Hardiman mencoba protes, tetapi saat melihat sekeliling, ia sadar bahwa tidak ada lagi yang mendukungnya. Orang-orang yang sama yang telah menepukinya kini menatapnya seperti orang asing. Pesta yang ia selenggarakan untuk memamerkan keluarga dan kehormatan telah berubah menjadi pengadilan publik. Tidak ada lagi panggung untuknya, tidak ada dapur tempat menyembunyikan Bu Sumarni, dan tidak ada lagi cara bagi ayah dan anak itu untuk terus menggunakan alasan urusan keluarga untuk menutupi kejahatan mereka. Ketika para petugas meminta ketertiban untuk mengambil keterangan, halaman itu diselimuti keheningan yang berat. Pak Hardiman, masih dengan setelan elegannya, mencoba memulihkan sedikit martabat. Ia berdeham dan sambil menunjuk Bu Sumarni, berkata, "Bapak-bapak petugas, jangan hanya dengar satu sisi. Wanita ini sudah tinggal di rumah saya selama puluhan tahun, makan dari piring saya. Kalau saya keras, itu demi kebaikannya sendiri. Tanpa saya, dia mungkin jadi tukang cuci di luar sana." Mendengar itu membuat tangan Bu Sumarni mengepal. Meskipun begitu, Pak Hardiman masih mencoba menenggelamkannya. "Aku menyimpan ini untuk yang terakhir karena aku tahu yang paling ia takuti bukanlah kehilangan kehormatan citra pria mandiri yang selama ini ia banggakan." Aku meletakkan berkas-berkas di atas meja di depan para petugas dan pengacara yang mendampingi Amelia. Lalu aku berkata dengan suara jelas, "Jika Bapak masih mengklaim bahwa Ibu hidup dari belas kasihannya, maka izinkan saya menunjukkan keringat siapa yang sesungguhnya membangun rumah ini." Pak Hardiman memucat. "Trik baru apa lagi ini?" Aku tidak menjawabnya. Aku memberi isyarat pada Tono untuk memproyeksikan dokumen-dokumen itu ke layar. Yang pertama adalah kontrak kemitraan di sebuah toko bahan bangunan kecil dari bertahun-tahun yang lalu. Mitranya Sumarni. Yang kedua, sebuah buku tabungan lama atas nama Sumarni. Yang ketiga, akta jual beli tanah pertama, ditandatangani oleh Sumarni dan dua saksi. Orang-orang mulai berbisik, beberapa berdiri untuk melihat lebih jelas. Aku mendengar seseorang bertanya, "Tapi Pak Hardiman kan selalu bilang tanah ini dia yang beli." Aku menatap Bu Sumarni. Wajahnya sepucat mayat. Mungkin ia sendiri tidak tahu bahwa surat-surat itu masih ada. Aku melanjutkan. "Dulu, pemilik pabrik lama tempat ibu bekerja meminjamkan uang untuk membuka usaha kecil. Ibu menjual setiap sak semen, setiap kaleng cat. Dengan keuntungan dan uang dari hasil menjahit, ia berhasil membayar uang muka untuk tanah ini. Tapi ketika harga tanah naik, Bapak memaksanya menandatangani surat pengalihan atas namanya." Pak Hardiman memukul meja. "Bohong. Dalam pernikahan, harta itu milik bersama. Tidak peduli atas nama siapa." Aku menatapnya lekat-lekat. "Jika milik bersama, kenapa selama lebih dari 10 tahun Bapak mengatakan bahwa Ibu hanya menumpang hidup? Jika tidak peduli, kenapa Bapak memaksanya menandatangani tepat setelah memukulnya?" Sambil mengatakan bahwa perempuan sebagai pemilik properti itu membawa sial, pengacara Amelia menimpali dengan suara tenang. "Pemaksaan, penipuan, kekerasan psikologis, dan perampasan aset selama pernikahan bukanlah masalah yang bisa kedaluarsa. Jika ada bukti, ada dasar untuk tinjauan hukum." Kali ini, Pak Hardiman benar-benar gemetar. Masalahnya bukan lagi hanya tentang kehormatan, tapi tentang harta, tentang hukum. Aku memproyeksikan pernyataan saksi dari penandatanganan itu. Di bawahnya ada tanda tangan Pak De Budi. Ia berdiri dan dengan suara gemetar tapi tegas berkata, "Saya tahu Sumarni dipaksa, tapi saya pengecut dan diam. Hari ini di depan semua orang, saya katakan yang sebenarnya.
Rumah ini tidak dibangun oleh Hardiman sendirian. Keringat Sumarni ada di setiap batanya. Setelah mengatakan itu, ia menoleh pada Bu Sumarni dan sambil menundukkan kepala, menambahkan, "Sumarni, maafkan aku. Seharusnya aku mengatakan ini sejak lama." Bu Sumarni memegang dadanya, hampir pingsan. Aku menopangnya. Ia meremas tanganku. Bernapas dengan susah payah. "Kirana, bagaimana kamu menemukannya?" Kupikir dia sudah membakar semuanya. Aku menatapnya dengan hati teriris. Ternyata ia tahu tentang keberadaan surat-surat itu, tapi ia telah kehilangan semua harapan. Aku berbisik di telinganya. "Bu, ibu tidak miskin atau rendah. Mereka hanya telah merampas segalanya dari ibu terlalu lama." Ia menangis terseduh-seduh, tapi kali ini bukan isak tangis yang tertahan, itu adalah tangisan kebebasan dari rasa sakit dan kelegaan. Aku menoleh pada Baskara. Ia masih di sana dengan tatapan terpaku pada layar, seolah setiap dokumen sedang menghancurkan fondasi hidupnya. Aku berkata tanpa meninggikan suara, "Kamu telah menyebut ibumu numpang hidup selama 13 tahun, tapi kamu berdiri di rumah yang dibangun dengan keringatnya. Kamu makan makanannya, memakai pakaian bersihnya, dan sekolah dengan uangnya. Lalu kamu bertanya apa yang telah ia lakukan untuk keluarga ini." Baskara perlahan menoleh ke arah Bu Sumarni. Untuk pertama kalinya, di matanya tidak ada kemarahan, melainkan kebingungan. Ia menatap Pak Hardiman dan bertanya dengan suara serak, "Bapak, apakah semua ini benar?" Pak Hardiman tidak menjawab. Keheningannya adalah jawaban yang paling fasih. Menghadapi pertanyaan putranya, kebisuan Pak Hardiman adalah pengakuan yang paling pasti. Jika ia tidak bersalah, ia akan meledak. Jika surat-surat itu palsu, ia akan menuntut konfrontasi. Tapi ia hanya berdiri di sana, bisu, seperti binatang yang terpojok. Baskara melangkah lebih dekat. "Bapak, saya bertanya apakah itu benar?" Pak Hardiman tidak menatapnya. Sebaliknya, ia menunjuk kami, Amelia, Pak De Budi, dan aku. "Kalian semua bersekongkol. Sekelompok orang tua yang dimanipulasi oleh menantuku." Lalu ia menoleh ke Baskara. "Dan kamu juga. Kamu telah ditipu oleh istrimu." Tuduhan itu adalah pukulan bagi Baskara. Sampai saat itu, ayahnya adalah korban. Sekarang, ayah yang sama itu tidak membela diri, hanya menghinanya karena berani bertanya. Aku melihat mata Baskara memerah, bukan karena kasihan pada ibunya, melainkan karena penghinaan menemukan dirinya sebagai boneka. Aku memberi isyarat pada Tono untuk memutar rekaman terakhir. Suara Pak Hardiman, dingin dan jelas. "Baskara itu bodoh. Aku hanya perlu menyebut ibunya, dan dia melakukan apa yang kuinginkan. Semakin dia membencinya, semakin dia berpihak padaku. Laki-laki di rumah ini harus tahu siapa yang memberi mereka makan." Halaman menjadi sunyi senyap, rekaman itu telah memotong benang terakhir yang menghubungkannya dengan ayahnya. Baskara menegang. Ia menoleh ke arah Bu Sumarni dan saat melangkah, ia secara naluriah mundur. Gerakan itu, gerakan seorang ibu yang takut pada putranya sendiri, lebih menyakitkan daripada tuduhan apapun. Baskara menatapnya. Lalu ia melihat tangannya sendiri dan wajahnya hancur. Ia berlutut, di tempat yang sama di mana sehari sebelumnya mereka memaksa ibunya berlutut. "Apa yang kamu lakukan?" Bu Sumarni tergagap ketakutan. Ia mengangkat wajahnya dengan suara pecah. "Ibu, kenapa ibu tidak memberitahuku?" Aku langsung menimpali. Jangan minta korban untuk menjelaskan mengapa ia tidak punya kekuatan untuk berteriak. Berapa kali ia mencoba bicara dan kamu membungkamnya? Berapa kali kamu bilang padanya untuk tidak mengungkit pengorbanannya? Baskara menundukkan kepala, tidak bisa membantah. Bu Sumarni menangis dalam diam. Tangisan lelah dari seseorang yang telah begitu menderita hingga tidak tahu harus mulai dari mana. "Kalau ibu memberitahumu, apakah kamu akan percaya?" bisiknya. "Atau kamu akan bilang ibu mencoba mengadumu dengan bapakmu? Dulu ibu pernah bilang uang sekolahmu ibu yang cari, dan kamu menjawab jangan ungkit masa lalu untuk membuatmu merasa berutang. Apa kamu ingat?" Baskara memejamkan matanya, pucat. Mungkin ia ingat setiap kata yang telah ia lontarkan pada ibunya seperti batu. Dan sekarang batu-batu yang sama itu kembali menghantamnya. Pak Hardiman tidak tahan. "Bangun." Laki-laki di keluarga ini tidak berlutut di hadapan perempuan. Tapi Baskara tidak bergerak. Dengan marah, Pak Hardiman menerjangnya dan di hadapan seluruh keluarga menamparnya. "Jika kamu berlutut, kamu mengakui bahwa aku yang bersalah. Kamu mau menguburku hidup-hidup?" Baskara memegang pipinya, tertegun. Untuk pertama kalinya ia merasakan bagaimana rasanya dibungkam oleh orang yang paling ia percayai. Bu Sumarni, secara naluriah, mencoba berlari ke arahnya, tapi aku menahannya. "Bu, jangan lari menyelamatkan orang yang baru saja mendorong ibu ke jurang," bisikku.
Biarkan dia melihat kebenarannya sendiri. Ada rasa sakit yang harus dirasakan seseorang untuk sadar. Ia berhenti, gemetar, tapi tidak melangkah lebih jauh. Baskara menatap kami berdua, lalu ayahnya. Di matanya tidak ada lagi kekaguman buta, melainkan kekacauan rasa sakit dan penghinaan. Pak Hardiman, yang akan terus berteriak, dicegat oleh para petugas. Tamparan itu disaksikan oleh semua orang, dan akan ditambahkan ke dalam laporan. Ayah dan anak, yang tadinya menjadi satu front melawan Bu Sumarni, kini saling berhadapan, saling memangsa di panggung yang telah disiapkan Pak Hardiman untuk kejayaannya sendiri. Setelah tamparan itu dan dengan laporan polisi sedang dibuat, Pak Hardiman mencoba langkah terakhir. Ia menenangkan diri dan berkata dengan suara keras, ini adalah urusan pribadi keluarga. Di setiap rumah pasti ada pertengkaran. Urusan pribadi. Kalimat yang sama yang selama bertahun-tahun telah mengecilkan memar-memar Bu Sumarni dan membenarkan kebisuan semua orang. Aku mengeluarkan berkas terakhir. Laporan resmi, foto-foto luka, video, rekaman, dan dokumen properti. Hari ini tidak perlu lagi ada teriakan atau pukulan, kataku, menatap Pak Hardiman dan Baskara. Saya hanya ingin kalian meminta maaf pada Ibu Sumarni di sini, di depan semua orang yang mendengar kalian menghinanya. Jika penghinaan itu di depan umum, permintaan maaf juga harus di depan umum. Pak Hardiman tertawa getir. Aku tidak akan pernah berlutut di hadapan perempuan. Amelia, di samping pengacaranya, menjawab dengan tenang, jika Anda tidak berlutut di hadapan orang yang Anda hutangi seumur hidup, Anda akan berlutut di hadapan hukum, dan kali ini tidak ada nama keluarga atau reputasi yang bisa melindungi Anda. Pak Debudi adalah yang pertama melangkah maju. Saya saksinya. Selama bertahun-tahun saya tahu dia menganiayanya, tapi saya pengecut. Hari ini saya tidak akan diam lagi. Di belakangnya, dua kerabat lain mengonfirmasi telah menyaksikan penghinaan itu. Setiap kesaksian adalah satu bata yang runtuh dari tembok kekuasaan Pak Hardiman. Baskara, yang masih di lantai, menoleh ke arah ibunya. Kali ini ia berlutut dengan mantap. Ibu, aku salah. Aku menggunakan kata-kata Bapak sebagai pisau untuk menusukmu. Aku menggunakan kebisuanmu sebagai bukti untuk meremehkanmu. Aku sudah tidak punya muka lagi untuk memanggilmu ibu. Bu Sumarni menangis, tapi tidak berlari untuk membangunkannya. Ia menatap anak yang telah ia lahirkan dan besarkan, yang telah ia lindungi sampai rela dibenci. Setelah beberapa saat, ia berkata, permintaan maaf bukan agar aku langsung memaafkanmu, tapi agar kamu tahu untuk tidak menjadi orang seperti itu lagi. Maafkan aku, Bu. Isaknya, bersujud di lantai. Aku tidak pantas menjadi anakmu. Semua mata beralih ke Pak Hardiman. Ia sendirian. Istrinya, putranya, keluarganya, semua telah membelakanginya. Ketika para petugas memberitahunya bahwa ia harus ikut ke kantor polisi, kepanikan menguasainya. Kakinya lemas. Ia berlutut, bukan karena penyesalan, tapi karena untuk pertama kalinya ia sadar bahwa ia telah kehilangan semua kekuatan untuk membungkam Bu Sumarni. Ia menggeretakkan giginya. Maaf, itu tidak cukup, kataku. Katakan kenapa kamu minta maaf. Terkepung tanpa jalan keluar, ia harus mengucapkan kata-kata itu. Aku minta maaf karena telah menyalahkanmu. Aku minta maaf karena telah menganiayamu, karena merampas jasamu dan membiarkan anak-anak kita meremehkanmu. Aku minta maaf karena telah memaksamu hidup sebagai pesakitan di rumah ini. Bu Sumarni memejamkan matanya dan air mata jatuh, tapi punggungnya lebih tegak dari sebelumnya. Ia menatap pria yang telah menjadi beban dalam hidupnya dan berkata dengan tenang, aku menerima permintaan maafmu, tapi aku tidak akan lagi menjadi bayangan di rumah ini. Lalu ia berbalik dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia melintasi halaman rumahnya tanpa menundukkan kepala. Setelah hari itu, tidak ada rekonsiliasi yang dipaksakan. Ada luka yang tidak sembuh dengan permintaan maaf yang terburu-buru. Keesokan paginya, aku menemani Bu Sumarni mengajukan perintah perlindungan dan ia pindah sementara ke rumah seorang teman lama. Ia tidak membawa banyak barang, hanya beberapa pakaian, dokumen-dokumennya, dan surat-surat yang membuktikan kebenarannya. Saat meninggalkan rumah itu, ia berhenti sejenak. Ia melihat halaman tempat ia dipaksa berlutut dan tanpa menoleh ke belakang, ia pergi. Pak Hardiman dan Riana harus menghadapi proses hukum. Reputasi yang begitu penting baginya hancur berkeping-keping, bukan karena Bu Sumarni, tapi karena perbuatannya sendiri. Baskara mencoba menemui ibunya berkali-kali. Awalnya ia menolak, bukan karena kurang cinta, tapi karena ia telah belajar bahwa mencintai bukan berarti membiarkan dirimu terus dilukai. Aku juga mengajukan perpisahan.
Aku mengatakan pada Baskara bahwa aku tidak bisa melanjutkan bersamanya sampai ia bertanggung jawab atas perbuatannya dan mencari bantuan psikologis. Seorang dewasa, meskipun telah dimanipulasi, bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Sebulan kemudian, Baskara pergi menemui ibunya. Ia tidak membawa bunga atau hadiah, hanya sebuah buku catatan di mana ia menulis dengan tangannya sendiri setiap pengorbanan yang telah dilakukan ibunya untuknya dan yang tidak pernah ia lihat. Ia berdiri lama di depan pintu sebelum berani mengetuk. Ketika Bu Sumarni membuka, ia menundukkan kepala. Aku tidak datang untuk meminta ibu kembali. Aku datang untuk meminta ibu mengizinkanku belajar lagi menjadi seorang anak. Ia tidak memeluknya. Ia membaca beberapa baris dari buku catatan itu, tangannya gemetar, lalu dalam diam, ia membukakan pintu. Masuklah, minum air dulu. Itu bukan pengampunan total, tapi juga bukan pintu yang tertutup selamanya. Seiring waktu, aset dibagi secara hukum dan untuk pertama kalinya, Bu Sumarni memiliki apa yang menjadi haknya. Dengan sebagian kecil uang itu, ia membuka sebuah warung makan sederhana, tempat kecil dengan meja-meja kayu dan masakan rumahan. Di sana, dialah yang memutuskan, yang memasak, yang tersenyum. Suatu sore aku mengunjunginya. Aku melihatnya menyajikan semangkuk soto kepada seorang pelanggan dengan senyum tulus, bebas dari ketakutan dan penindasan masa lalu. Ia melihatku dan melambaikan tangan. Kirana, ayo makan sama ibu. Hari ini ibu masak gulai ikan yang enak sekali. Saat kami makan, ia berkata dengan tenang. Seumur hidupku aku pikir aku dilahirkan untuk menahan. Ternyata aku hanya butuh seseorang untuk memberitahuku bahwa aku punya hak untuk hidup. Aku menatap wanita di hadapanku. Rambutnya lebih banyak uban. Tangannya masih kasar, tapi punggungnya tegak dan matanya berbinar. Dan aku sadar bahwa apa yang kulakukan hari itu tidak hanya membuat ayah dan anak itu berlutut. Yang paling penting adalah itu membantu seorang ibu, setelah 13 tahun, untuk bangkit, keluar dari dapurnya yang gelap, dan menjalani sisa hidupnya sebagai orang yang seharusnya ia jalani.